Gimana Pak Sigit? Bisa kita mulai ya Pak? Oh Sekarang? ya, boleh kita mulai ya. Ya, silakan kata sambutan. Baik, terima kasih untuk peserta webinar TCM4 Mind, Body, and Soul. Terima kasih untuk Sinse Andi Savero dan Dr. Arya sebagai narasumber dan Kak Neni sebagai partner saya dari Askia Publishing. Saya bernama Sigit Cahyono dari Acupressure, Acupuncture, and Alternative Medicine Institute Indonesia. Saat ini kita mengadakan webinar dengan dua narasumber yaitu Sinse Andi Savero dan Dr. Arya. Sebelumnya saya akan bacakan biodata dari masing-masing narasumber terlebih dahulu. Narasumber pertama yaitu Sinse Andi Savero. Beliau merupakan seorang Sinse, akupunturis, hipnoterapis, motivator, dan manajer Sunten. Banyak banget ini kerjaannya. Beliau alumni dari STT REM. Sedikit sebenarnya bukan manajer saya, Pak. Oh ya, nanti koreksi bro setelah mau masuk materi. Ya, Beliau boleh, alumni dari STT REM, kemudian kompetensi Sinse Herbal tahun 2013, kompetensi Tuina Chusen 2011, kompetensi Akupuntur Nasional 2014, dan sedang menempuh di D3 Akupuntur di Poltekkes Sapraun Malang. Kemudian narasumber kedua saya bacakan Dr. TCM Arya Prananando MBBS, lewat pendidikan strata 1 Nanjing Medical University Tiongkok, jurusan kedokteran umum. Strata 2 Tianjin University of Traditional Chinese Medicine Tiongkok, jurusan Chinese Materia Medica. Pengalaman kerja 2012 sampai 2013 internship di Nanjing Medical University Second Affiliated Hospital. 2014 sampai 2016 internship di Tianjin University of Traditional Chinese Medicine Second Affiliated Hospital. 2016 sampai sekarang dosen staf Nalanda Prodi Dharma Usada Jakarta Timur. Kemudian penerjemah beberapa buku yaitu Acupressure Mandiri untuk Penyakit Umum, Moksibasi Sederhana untuk Berbagai Penyakit, dan penerjemah produk herbal Tiongkok Snow Flower. Beliau berprofesi sebagai akupunturis di Gria Sehat Mahkota Dewa 2017 sampai 2018, dan dari 2018 sampai sekarang praktek mandiri di Jakarta dan Tangerang. Kemudian sertifikat makanan berdasarkan TCM, pelatihan membaca dan menafsirkan nadi, uji kompetensi Sinse, pelatihan dokter saintifikasi jamu, sertifikasi kompetensi herbalis senior, penghargaan, Certificate of Scholarship for Outstanding International Student 2011, Certificate for Outstanding Interns 2013, dosen tamu teknologi herbal di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia 2017, keynote speaker pada SBA UISC 2019, National Seminar Developing the Potential of Herbs in Indonesia to Expand Natural Medicine Industry Universitas Indonesia 2019. Publikasi Arya Prananando Research Development of Herba Decoction System Medicine. Kemudian publikasi kedua Ning Harmanto Jumarah Arya Prananando Willy Japaris Efek Segera Jamu terhadap kadar kolesterol subjek normo dan hiperkolesterolemia cermin dunia kedokteran. Yang ketiga Ning Harmanto Jumaroh Arya Prananando Willy Japaris Clinical Observation on Immediate Effect of Indonesian Herbal Medicine JAMCO upon Total Cholesterol Level World Chinese Medicine 2016. Demikian perkenalan dari kedua narasumber. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Sinse Andi Savero untuk bisa memulai acara ini. Ya, terima kasih Pak Sigit. Terima kasih untuk semuanya yang saya hormatin. Teman-teman semua, tujuan seminar malam ini
bertujuan memperkenalkan tradisional Chinese medicine ke masyarakat umum. Cuman malam ini saya sangat senang sekali, banyak antusias teman-teman semua, dari teman-teman saya sendiri juga semua, dari dokter akupuntur, di sini ada Pak Syarif, dari para senior anggota PKNI, Sinsei dari Jakarta, dari Bandung, maupun dari Medan, maupun dari Surabaya, dan yang saya hormati teman-teman Poltekkes B3, Tupraun Malang, teman-teman Poltekkes Solo, dan teman-teman dari Akademi Akupuntur Surabaya, dan juga teman-teman mahasiswa Dharma Pusada dari Nalanda University. Pada malam ini saya perkenalkan nama saya Sinsei Andi Sapero. Saya bergerak di bidang TCM ini sudah hampir 10 tahun. Tadi disebutkan saya seorang Sinsei, benar saya lulusan dari Kandanaya. Saya akupunturis kompetensi nasional tahun 2014. Saya juga seorang hipnoterapi, sama saya motivator juga. Saya motivator. Saya ada menulis buku satu buku tahun 2006, yaitu buku Just, yaitu jual ide siapa takut, jual usus siapa takut. Itu sudah bestseller, hampir 10.000 buku dijual ke semua asuransi maupun ke multi level marketing maupun network marketing, dan direct selling semua itu dipasang ke sana semua. Ini dikatakan manajer suntik. Saya supervisor suntik Indonesia untuk wilayah Indonesia, dari Sumatera Barat sampai ke Lombok. Saya supervisor. Sunten ini adalah perusahaan herbal yang sudah 75 tahun dengan punya visi membawa orang ke zaman modern dengan herbal ekstrak. Tapi malam ini saya tidak memperkenalkan Sunten, tapi saya ingin memperkenalkan TCM. Saya sharing hanya hal-hal yang sederhana saja. Sebenarnya keynote speaker kita adalah Dr. Arya. Beliau akan membawa kita ke mengenal lebih lagi tentang TCM itu sendiri. Ya, ini pada dasarnya TCM itu asal muasalnya itu jamu itu dari hal-hal yang sederhana. Boleh dibuka slide pertama, Pak Arya. Ya, ini tentang TCM. Di sini kita TCM itu berbasis dengan sistem energi tubuh. Saya akan jelaskan perbedaan kedokteran barat dan kedokteran timur itu apa. Kedokteran barat itu berdasarkan sains atau riset, sedangkan kedokteran timur itu berdasarkan sistem energi tubuh. Jadi perbedaannya itu, yang satu adalah berdasarkan riset dan jurnal, tapi kedokteran timur itu berdasarkan prinsip sistem energi tubuh. Prinsip sistem energi tubuh ini tidak pernah berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi energi itu tidak pernah berubah. Meskipun kalau teori kedokteran lain itu kedokteran barat itu selalu berkembang dengan jurnal-jurnal yang ada. Tapi kalau kedokteran timur, Chongyi atau Mandarin disebut Chongyi, itu tidak pernah berubah. Yaitu kita mengobati bukan berdasarkan simptom, kita mengobati berdasarkan sindrom. Harus dipahami, kita menafsirkan dari semua penyakit, dari perabahan nadi maupun akupuntur berdasarkan sistem energi tubuh. Jadi bukan berdasarkan berdasarkan riset, tapi berdasarkan sistem energi tubuh itu sendiri. Tubuh itu bisa menyembuhkan juga dirinya sendiri. Nah, di sini saya akan sharing, hanya dikasih waktu 20 menit, sharing hal-hal yang sederhana, ya hanya yang umum, mungkin teman-teman sudah tahu, tapi saya akan menjelaskan hanya sedikit banyak. Pertama, saya akan sebelum slide ini diganti, saya akan cerita sejarah herbal dulu, herbal yang TCM ini secara singkat. Pada dasarnya herbal TCM itu hampir sama dengan herbal lain di seluruh dunia. Awal herbal TCM itu adalah berupa makanan sehari-hari yang diketemuan penduduk. Jadi awal-awal herbal itu adalah makanan, Pak. Jadi yang Dr. Arya ada program tentang nutrition food itu adalah benar sekali, karena awalnya herbal itu adalah makanan. Di setiap provinsi maupun setiap daerah di Cina itu awalnya itu adalah makanan. Jadi penduduk itu saya akan ceritakan suatu kali penduduk kita ada tentang ginseng, tentang rensen atau ginseng. Saya akan ceritakan sedikit.
tentang suatu hari ada satu orang itu tersesat. Dia itu kehabisan lapar dan dia tidak mau makan. Lapar pengen makan. Karena di situ dia lagi pegang-pegang rumput. Ternyata di situ diketemukan ada sejenis kayak ubi. Karena dia lapar, dia makan ubi itu, badannya jadi kuat. Nah, tapi dia tidak tahu itu adalah ginseng. Nah, dia tambah kuat itu, nah, akhirnya dia bisa pulang ke kampung ini cerita. Wah, kami menemukan sejenis ubi. Ubi ini bisa menambah saya semangat, menambah saya bisa pulang, menambah kekuatan, badan saya jadi kuat kembali. Akhirnya penduduk di situ makan ubi semua, makan itu ginseng. Tapi pada suatu ketika makan ginseng itu, ternyata makan demi makan karena itu enak, agak sedikit pahit, orang-orang pada mimisan, pada keluar darah di hidungnya. Ternyata ginseng ini tidak boleh dimakan kebanyakan. Nah, dari situ baru tahu bahwa ginseng itu tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Nah, jadi sebelum yang awal itu sebuah makanan semua. Jadi yang di TCM itu sebuah makanan. Lanjut berkembang, ada satu tokoh yang terkenal itu adalah suatu tokoh disebut adalah pelopor pertanian, disebut Senong. Senong ini adalah seorang tokoh yang mengklarifikasi herbal dalam herbal sederhana. Jadi Senong ini sebenarnya adalah yang menanam teh di suatu daerah. Teh itu dia seorang pelopor teh di dunia pertama, salah satu pelopor teh. Sesudah itu dia mencicipi semua herbal-herbal yang ada. Jadi Senong ini adalah salah satu yang terkenal yang mengklasifikasi pertama. Nah, jadi sebelumnya Senong ini itu sebagai makanan. Habis sebagai makanan itu adalah sebagai jamu. Jadi belum ada sindrom maupun sistem energi yang berfungsi. Jadi kayak jamu kayak di Indonesia sama. Yaitu tradisi yang diturunkan temurun, tradisi jamu. Oh, kalau sakit kepala obatnya ini. Di sini masyarakat Cina pada umumnya belum mengenal sindrom. Nah, itu jamu. Jadi jamu itu sama kayak di Indonesia ada, di Cina juga ada. Itu belum berubah menjadi TCM. Baru setelah ada Senong itu, seorang pelopor pertanian, seorang pelopor herbal, dia menulis buku tentang Senong Benchouqing. Senong Benchouqing, ini tolong dicatat, akan keluar dalam setiap ujian, akan ada. Senong Benchouqing ini yang mengklasifikasikan herbal-herbal, dia berdasarkan herbal itu dibagi 3, herbal raja, herbal menengah, herbal bawah, berdasarkan Qing, berdasarkan 3 mutiara dalam TCM itu Qing Qisheng. Nah, itu baru zamannya Senong. Nah, dari zamannya Senong ini, nah sudah mulai ada pengumpulan herbal-herbal. Jadi dari jamu, makanan, jamu tradisi empiris, baru klasifikasi, lanjut ke zamannya Chang Chongqing. Di Chang Chongqing ini, kalau nggak salah sebelum Chang Chongqing juga ada. Chang Chongqing ini mengklasifikasi herbal lagi. Banyak mengklasifikasi herbal. Chang Chongqing ini juga menulis buku yang terkenal. Apa namanya? Teknik Medika. Itu terdiri dari dua, yaitu Sang Hanlun dan Cinko Yaole. San Hanlun dan Cinko Yaole. Nah, sudah itu herbal itu berkembang sampai sekarang. Nah, ini oke, pada malam hari ini saya tidak cerita banyak tentang herbal, tapi saya akan men-sharingkan tentang 7 emosi. Tentang 7 emosi dalam TCM. Ini sangat sederhana, mungkin teman-teman sudah tahu maksud saya sharing ini, karena dalam keadaan pandemik COVID ini seringkali kita dengan hoax segala macam, kita jadi takut, jadi emosi kita jadi sakit beneran. Dari yang sehat, tapi kebanyakan dengan berita, jadi sakit beneran. Saya cerita, sharing pengalaman saya. Suatu hari, saya itu dalam sehari, saya mendengar kesaksian orang terkena COVID 5 orang. Akhirnya saya dengar itu, saya jadi ketakutan, akhirnya saya jadi sakit beneran. Habis sakit beneran, badan saya sudah mulai dingin,
Akhirnya saya seolah tenggorokan saya sakit. Begitu saya periksa ke dokter, ternyata saya bukan COVID, tapi itu saya sudah paranoid, takutnya setengah mati. Ternyata itu emosi atau pikiran sangat mempengaruhi kesehatan kita sendiri. Slide-nya boleh diganti, Pak. Dr. Arya, boleh diganti slide selanjutnya. Ya, 7 emosi menurut TCM. Nah, ketika emosi kita melampaui batas normal berlebihan, maka bisa menimbulkan berbagai penyakit. Nah, kalau emosi sudah tidak terkendali, bisa mengganggu qi, shui, atau changfu. Saya akan jelaskan dulu apa itu qi. Qi itu adalah energi tubuh. Qi itu adalah energi tubuh. Shui adalah cairan darah, sejenis cairan darah. Changfu adalah organ. Changfu, organ dalam sama organ berongga, itu changfu. Ucang liufu itu changfu. Nah, boleh slide berikutnya lagi, Dr. Arya. Nah, dalam TCM ini ada 7 emosi yang berlebihan yang bisa mengganggu penyakit. Saya akan cerita garis besarnya dulu sebelum dibuka slide berikutnya. Yang pertama adalah emosi gembira. Pertama emosi gembira, kedua adalah emosi marah, ketiga berpikir berlebihan, yang keempat itu khawatir berlebihan, yang kelima sedih berlebihan, yang keenam takut berlebihan, yang ketujuh adalah terkejut atau kaget. Jadi ada 7 emosi. Saya ulangin lagi biar hafal ya teman-teman ya. Yang pertama gembira berlebihan, yang kedua adalah marah berlebihan, ketiga berpikir berlebihan, keempat khawatir berlebihan, 5 sedih berlebihan, ke-6 takut, yang ke-7 terkejut. Nah, emosi yang pertama adalah gembira. Kalau kita gembira, kenapa bisa mengakibatkan sakit? Karena begitu kita gembira berlebihan, karena emosi gembira itu dipengaruhi sama jantung atau disebut organ sin. Begitu kita emosi gembira, maka qi yang di dalam jantung adalah bisa bocor, bisa buyar. Nah, kalau sudah bisa dibuyar itu, maka bisa gangguan sen, bisa hilang semangat dan hilang perhatian. Nah, saya akan ceritakan dalam cerita TCM, ada suatu cerita, suatu kali seorang petani yang cukup kaya memiliki anak. Dia memiliki anak, dan dia berharap ingin anak itu menjadi pejabat. Nah, pokoknya ini bapaknya bercita-cita anaknya ingin jadi lulus sarjana. Kalau di zaman dulu, kalau di sejarah China, kalau seorang bisa lulus lulus sarjana, dia bisa dianggap jadi penjabat. Bagi orang Chinese zaman dulu, kalau seorang menjadi seorang penjabat itu adalah suatu perubahan status, selain bergaji tinggi dan kan dihargai sama masyarakat, karena dia akan dianggap manusia pintar dan manusia modern. Nah, ini anak juga setuju dengan kemauan bapaknya, cuman dalam suatu kendala, ini anak setiap kali ujian gagal terus, berulang kali gagal, pulang lagi ke desa gagal lagi. Ini anak sudah gagal berulang kali. Akhirnya ini anak bertekad harus lulus ujian. Dia lebih kurang kalau nggak salah dalam cerita lebih kurang hampir 5 kali kalau nggak salah. Jadi dia tiap tahun udah 5 kali itu bolak-balik. Tapi orang tuanya itu kasih dia semangat. Kamu bisa lulus ujian lah, jangan nyerah lah. Nah, penduduk desa di sekitarnya bilang, mungkin anakmu jadi petani aja, nerusin usahanya aja. Nah, mungkin dia jadi pejabat lah, nggak usah buang-buang waktu. Tapi si anak dan si bapak sudah bertekad bahwa suatu kali betulan cita-cita itu akan terkabul. Nah, suatu kali setelah beberapa kali itu anak pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian. Setelah ujian itu ternyata itu anak lulus. Nah, ketika itu anak lulus, dia pulang ke kampung halamannya dan menceritakan ke orang tuanya, ke bapaknya, Pak, saya lulus Pak, saya lulus jadi sarjana, saya lulus ujian Pak di ibu kota. Orang tuanya gembira sekali karena ini anak sudah berulang kali gagal dalam ujian. Langsung bapaknya cerita ke mana-mana, dia gembira sekali. Begitu gembira gitu, akhirnya qi yang di dalam jantungnya itu menguap. Akhirnya orang tua itu langsung tidak sadarkan diri bapaknya
langsung meninggal seketika. Waktu itu anaknya berusaha membangunkan papanya, akhirnya dipanggil dokter tabib, tabib mengatakan papanya jantungnya sudah habis Ci-nya. Nah, itu jadi gembira berlebihan. Jadi teman-teman semuanya di sini kalau ada suatu kejadian, tolong tanggapi dengan hal-hal yang simple, tidak boleh berlebihan juga. Nanti Ci dalam jantung kita bisa habis. Nah, jadi dalam TCM ini banyak cerita-cerita tentang yang punya kisah kebijaksanaan, punya hikmat. Semua pelajaran TCM maupun pelajaran filosofi Chinese itu ada pelajaran cerita rakyat maupun cerita tentang kebijaksanaan, ada storytellingnya yang luar biasa. Nah ini, jadi kita tidak boleh berlebihan. Terus waktu zaman dulu, sekitar tahun 1980 di Indonesia, waktu saya masih kecil, waktu itu lagi zaman namanya SDSB. Kalau adalah pasang nomor undian berhadiah. Soalnya waktu itu saya masih kecil. Waktu itu saya mendengar ada orang masang nomor kena 4 angka. Itu gembiranya luar biasa, kaget. Setelah itu orang itu pingsan. Setelah pingsan itu orang itu langsung sakit parah. Nah dari situ saya ingat cerita itu pernah diceritain. Jadi cerita itu nggak boleh kaget kita jangan emosi berlebihan. Jadi dapat undian lotre berlebihan, jadi kaget. Nah kita akan masuk ke emosi yang kedua. Boleh diganti slide-nya, Dr. Arya. Nah ini tentang emosi yang kedua adalah tentang marah. Nah ini marah, kita sudah tahu kalau marah itu berbahaya ya. Jadi kalau dalam bahasa Chinese marah itu adalah kanbo. Ayat hati-hati. Ini sangat terkenal sekali. Kalau dalam bahasa Jerman itu, kalau di Jerman itu disebut itu adalah hidung panas. Hidung panas. Artinya sama. Maksudnya dia lagi panas, lagi kesel, hidung panas. Nah, itu ada istilah di Jerman, hidung panas. Itu saya dengar dari Dokter Gendo, pernah sharing. Nah, emosi dari ini adalah organ dari Qi, dari organ hati ini naik ke atas, sehingga darah itu bisa naik ke atas, sehingga bisa membahayakan, bisa muntah darah, bisa mimisan, maupun bisa stroke. Nah, jadi ini sangat bahaya sekali. Istilahnya ini kalau marah kita jangan sampai berlebihan karena bisa bikin kita sakit. Nah, kalau ini dari marah ini juga ini bisa bisa melukai lambung juga. Ada istilahnya kayu menindas tanah. Nah, bisa mengakibatkan sakit juga. Nah, ini jadi penting sekali. Kalau memang itu kalau ada marah, lebih baik kita tenang, kita meditasi lah. Kita mengampuni orang lah, jangan kesel. Saya pernah kesel sama orang sampai, kepala saya sampai pusing lagi. Wah, ini saya bilang silakan deh, saya mesti stop lah. Kalau nggak saya bisa sakit. Nah, itu ya masalah marah ini kita sering dengar ada orang marah tiba-tiba bisa stroke. Karena apa? Karena bisa pecah pembuluh darah. Nah, ini sangat bahaya sekali. Boleh di slide selanjutnya. Nah, ini aktivitas yin. Nah, ini kalau marah juga kita akan terhalang dan fungsi transportasi dari limpa ini akan mengganggu. Nah, yang emosi yang ketiga ini adalah emosi berpikir berlebihan atau merenung. Nah, kalau merenung ini juga bisa mengakibatkan, merenung berlebihan itu bisa mengakibatkan sakit. Nah, ini waktu itu lagi ujian akupuntur tahun 2014. Saya itu belajar seminggu itu belajar penuh, saya sampai sakit diare, sampai berapa hari diare terus. Saya juga bingung. Saya jarang makan saya udah tobat, makanan yang di pinggir jalan, makanan yang rujak-rujak udah tobat. Tapi saya diare terus sampai mencret-mencret sampai seminggu. Ternyata saya waktu itu dipakai belajar buat ujian akupuntur. Jadi saya sakit. Nah, ini tolong teman-teman jaga kalau lagi yang pada belajar atau lagi banyak pikiran, jangan bikin berlebihan karena
bisa mengagul qi, dan itu akan menghalangi di limpa dan bisa mengakibatkan asam lambung maupun sakit mah. Nah, saya kan dulu seorang suka main catur ya. Saya seorang pecatur. Saya ternyata banyak para senior saya yang pemain catur sakit, banyak yang sakit dari sakit lambung, dia sering main catur lupa makan, banyak mikir. Udah gitu ada yang sakit ginjal, ada yang sakit ginjal. Dan saya nggak bilang semua pecatur seperti itu, saya tidak mau nakut-nakutin. Cuman maksud saya ngomong ini supaya teman-teman berpikir untuk waspada, untuk menjaga dirinya baik-baik. Karena saya mendapati beberapa pemain catur dari 10 orang, 4 sampai 5 orang penyakitnya sama. Jadi dari 4 sampai 5 orang dari 10 orang dapetin itu penyakit hampir sama. Saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya atau enggak. Tapi setelah saya pelajari teori TCM, ternyata ini bisa menjawab kenapa alasannya seperti itu. Ya, itu ya. Oke, boleh selanjutnya lagi. Dokter Arya boleh diganti slide-nya. Nah, ini akan terhalang. Nah, emosi yang keempat adalah khawatir berlebihan. Nah, khawatir berlebihan ini bisa gangguan pi. Pi ini maksudnya apa? Pi ini piwe. Piwe ini adalah limpa. Nah, terhalangnya qi dan kan. Kan ini maksudnya lever. Nah, kalau kita khawatir, ini akan menghalangi qi kita bergerak dalam tubuh, dan lever ini, dari lever kan ini akan terhalangi. Nah, kalau sudah gangguan pi ini limpa. Nah, di sini dikatakan bisa api dari sin itu membara. Maksudnya bagaimana? Jadi organ jantung itu adalah suatu organ yang paling membutuhkan qi yang besar. Jantung adalah pompa dalam hidup manusia yang memompa darah. Nah, kalau limpa itu adalah mengirimkan qi makanan ke seluruh tubuh. Qi yang diolah dari lambung ditransformasi di limpa akan dikirimkan ke jantung, salah satunya ke jantung maupun ke semua organ tubuh. Nah, kalau dia kekurangan qi dari limpa, maka kadang terjadi gejala aritmia jantung. Suatu hari saya pernah mengobati orang sakit jantung aritmia. Dia sudah pergi ke dokter jantung. Ternyata saya dapetin nadinya itu adalah sakit lambung, limpa lambung. Saya bingung, jantung si lambung. Saya ingat bahwa sistem kedokteran akupuntur atau Chungyi adalah bekerja melalui sistem energi, bukan berdasarkan simptom. Akhirnya saya ingat ada tentang 7 emosi. Nah, orang tua ini, nenek-nenek ini banyak berpikir tentang anak dan cucunya. Nah, akhirnya saya obatin. Saya bilang sama keluarganya, ini penyakit asalnya dari lambung sama limpa. Dari keluarganya kan nggak tahu dengan istilah-istilah Shinsei maupun istilah akupuntur. Langsung saya terapi titik Chusanli ST36 ada titik lambung. Habis Chusanli saya pakai titik San Yin Kiao. Saya tidak pakai banyak titik, itu saya gunakan 2 titik utama seperti itu. Titik San Yin Kiao maupun titik Chusanli saya tusuk kiri kanan. Saya tidak tusuk di titik-titik jantung maupun perikardium. Nah, akhirnya saya tusuk ke akupuntur itu, saya terapi. Akhirnya lambungnya itu membaik. Lambungnya membaik itu akhirnya debar jantungnya itu sudah mulai, ritme jantung sudah mulai normal. Saya bilang, kalau keluarganya bilang, kok bisa gitu ya? Kok ngobatin itunya lambung sama itunya kok bisa jantung ibu saya kayak langsung membaik ya? Udah nggak berdebar lagi. Nah, itulah tentang akupuntur maupun kedokteran timur berdasarkan sistem energi. Jadi teman-teman harap pahamin. Jadi cara berpikir kita kalau mau kita paham tentang buku-buku akupuntur maupun buku herbal, cara berpikir kita mesti berpikir tentang yin yang using, tentang sistem energi yin yang using itu. Jadi baru kita bisa paham. Awal-awal saya belajar saya juga bingung karena pola pikir saya ya sakit jantungnya diobatin ya jantungnya lah. Kenapa saya mesti obatin yang lain? Pola pikir saya seperti itu. Tapi setelah saya belajar, ternyata jantung dan organ lain itu ada hubungannya. Nah, itulah. Nah, itu udah gitu, boleh di slide selanjutnya. Emosi selanjutnya. Nah, ini satu lagi emosi adalah organ paru-paru. Bila mana kita sedih berlebihan, maka kita bisa qi yang di dalam paru-paru itu qi akan terkuras.
itu akan terkuras. Kenapa terkuras? Qi-nya itu akan bocor. Begitu kita bocor, maka paru-paru itu ada yang namanya Wei Qi. Paru-paru itu berhubungan dengan Wei Qi. Wei Qi itu adalah pertahanan Qi luar. Maka patogen luar itu akan masuk. Nah, itu jadi kalau kita udah gitu, kita akan ganggu pikiran juga dan hilang semangat, depresi. Di dalam sastra Chinese ada namanya novel Red Pavilion, Hong Lo Meng. Kalau nggak salah lafaz Cina Hong Lo Meng atau Impian Pavilion Merah. Ini adalah suatu karya sastra yang terkenal dari 4 karya sastra. Di sini diceritakan tentang seorang pemuda bernama Pao Yi dengan jatuh cinta dengan keponakannya bernama Lin Taiyu. Ponakannya cewek lumayan cantik, namanya Lin Taiyu. Nah, karena si Pao Yi ini adalah anak kesayangan, anak satu-satunya, cucu kesayangan dari keluarga bangsawan. Nah, ini keduanya ini sepupuan, saling mencintai, tapi orang tua mereka menghalangi. Ya, karena mungkin dia meskipun sepupu, teman si Pao Yi ini dari keluarga level yang lebih tinggi. Akhirnya si Lin Taiyu ini sangat sedih sekali karena cintanya itu terhalang dengan keluarganya itu menghalangi. Sedih sekali. Akhirnya sampai suatu kali itu dia batuk-batuk sakit. Udah gitu panggil tabib nggak bisa sembuh. Udah gitu diobatin nggak bisa sembuh. Akhirnya berlanjut dengan muntah darah karena saking sedihnya sekali. Si Lin Taiyu ini jadi TBC, muntah darah. Akhirnya nggak lama kemudian bisa kita tebak, badannya semakin kurus, tidak nafsu makan, karena cintanya itu tidak bisa menemukan jalan keluar. Waduh, semoga teman-teman di sini cintanya bisa menemukan jalan keluar ya. Harapan saya jangan sampai sedih kayak Lin Taiyu ini, akhirnya bisa batuk berdarah, nggak bisa sembuh, diobatin nggak bisa sembuh. Akhirnya Lin Taiyu ini sedih, saking sedih lama-lama akhirnya meninggal. Nah, ini juga suatu hari, ini salah satu yang dalam sastra Chinese. Jadi dalam sastra Chinese gini, terkadang beberapa dosen suka menceritakan ilustrasi yang ada di dalam novel-novel Chinese klasik gitu ya. Jadi akan kadang-kadang jadi umpamaan. Tujuannya supaya pendengar maupun murid-murid itu bisa mengerti apa yang pesan disampaikan atau bisa paham apa maksudnya. Nah, saya juga ada cerita suatu pengalaman. Ada orang itu sakit, nggak bisa sembuh-sembuh. Sedih karena ternyata sakit batuk nggak sembuh-sembuh, diterapi kenapa? Ternyata dia sedih, depresi. Akhirnya setelah dikonseling, akhirnya orang itu bisa membaik, Yakub itu bisa membaik. Ngalamin inner healing. Setelah inner healing, kesedihan, luka batin, kepahitan disembuhkan, mau meditasi maupun dengan acara-acara rohani didoakan dengan pemuka agama, akhirnya bisa sembuh, bisa membaik. Dan batuknya hilang. Jadi ada kaitannya. Ya, kita boleh ke slide selanjutnya adalah takut. Nah, emosi takut ini akan melukai organ ginjal. Nah, Qi itu akan turun dan akan mengganggu abnormal. Sen ini maksudnya ginjal karena Qi-nya bocor, Qi-nya terkuras, nguap, tidak bisa kendalikan buang air besar, air kecil. Nah, sering kencing terus bolak-balik. Begitu kadang bisa BAB, bisa mencret ataupun sering ke WC, kadang-kadang mau BAB, kadang nggak keluar. Nah, ini bisa bahaya sekali. Ini suatu kali ada suatu cerita, ada orang diperkosa di remari pendingin. Nah, remari pendingin itu remari gede, pintunya itu tiba-tiba terkunci, dia nggak bisa keluar. Nah, dalam pikiran itu dia itu udah ketakutan, akhirnya nggak lama kemudian, beberapa hari kemudian ditemukan mati. Memang udara dingin, tapi di situ sebenarnya pintu kulkas itu cuma didorong doang sudah kebuka. Karena dia ketakutan, akhirnya tidak bisa berpikir jernih. Sebenarnya kalau didorong doang pintunya kebuka.
Nah, jadi diteliti di kenapa penyebabnya. Karena penyebabnya karena ketakutan. Nah, ketakutan itu menyebabkan pikiran kita juga nggak bisa berpikir jernih. Sebenarnya keluar dari kulkas itu hanya mendorong pintu aja sudah keluar. Nah, orang-orang terheran-heran. Nah, yang penting sekali, nah ini kadang ada orang diobatin ginjalnya ini nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau diobatin ke ketakutannya itu, nah ketakutannya itu bisa sembuh. Nah, saya juga tadi juga sempat deg-degan ya, karena saya mesti perbaiki PowerPoint. Acara juga udah mau mulai. Nah, akhirnya saya jadi apa? Bolak-balik ke WC. Waduh, jangan-jangan gimana nih, gawat nih, nanti mau presentasi. Nah, pembicaranya sendiri kena 7 emosi ini. Jadi saya ngalamin sendiri hari ini juga. Jadi teman-teman ya itu hati-hati, kita bisa nanti tidak terkontrol. Yang ketujuh adalah kaget. Boleh slide selanjutnya. Nah, kalau kaget itu bisa mengakibatkan tidak seimbangnya Qi dan Shui. Qi itu energi dan Shui itu darah. Nah, energi di ginjal juga akan berpengaruh. Nah, terkejut ini hampir sama. Seperti tadi bisa terkejut itu bisa Qi-nya bisa bocor. Slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa cerita. Beberapa herbal yang saya cerita. Suancau rentang. Ini suatu herbal yang terkenal buat tidur enak, buat rileks. Dari buku Cinko Yaule tahun 2019 di Nasihan. Nah, di suancau rentang ini terdiri dari beberapa herbal, ada 5 herbal. Suancauren ini untuk menenangkan sen dan menguatkan jantung dan lever. Fuling untuk menenangkan jantung dan sen. Cemu buat menambah yin dan membuang panas. Shuanxiong untuk meregulasi qi level dan melancarkan darah. Kancau untuk menguatkan limpa dan harmonisasi herbal lainnya. Jadi kalau ada yang stres, nggak bisa tidur, bisa menggunakan herbal suancau rentang ini, teman-teman. Waktu zaman pandemi gini, COVID, herbal ini laku luar biasa. Yang banyak yang pesen sama saya. Saya jadi bingung. Ini banyak yang pesen sama saya karena banyak yang stres pandemi. Nah, herbal selanjutnya boleh di slide. Nah, ini ada satu lagi herbal yang terkenal, yaitu Cayu Sukantang dari buku Qing Shui Guansu tahun 1624 dinasti Ming. Nah, ini herbal sangat luar biasa. Ini adalah salah satu herbal andalan saya juga. Karena saya diajarin sama Dr. Gendo, penulis buku herbal juga. Dia selalu ngobatin emosi itu dari emosi. Kalau suatu hari ada orang yang tekanan gula darahnya tinggi 400. Gula darahnya tinggi 400, orang ini ternyata punya emosi tertekan, banyak tekanan dalam keluarga, ditekan menantu, ditekan bini, ditekan istri. Dia konseling. Dokter Gendo hanya ngobati lewat konseling aja. Dia belum menggunakan akupuntur. Langsung Dokter Gendo teringat, wah ini emosi, pasti stanasi qi di lever. Nah, jadi kalau yang Caihu ini buat stanasi qi di lever untuk bebaskan. Akhirnya dia gunakan qi di lever itu, Cayu Sukantang. Dan aneh bin ajaib, gulanya 400 itu bisa mendekati di bawah 200. Padahal Caihu ini bukan obat gula, bukan obat pankreas, tapi bisa menurunkan gula darah dengan segitu cepat. Ternyata pankreas itu kalau stres itu bisa meningkatkan kadar gula tinggi, bisa diabetes juga. Nah, jadi apa hubungannya? Kenapa yang diobatin levernya? Nah, levernya itu bisa istilahnya kayu menindas tanah. Nah, jadi dalam hal TCM itu sangat luar biasa sekali. Jadi kita melihat sindrom. Nah, kadang kalau orang lagi marah-marah, kadang dalam marah-marah pun, saya pernah waktu itu orang itu jantungnya berdebar-debar, datang ke saya. Wah, saya lihat ini orang marah-marah, gampang marah. Pokoknya ingat kalau orang gampang marah, kasih Cayu Sukantang. Makanya saya sebut ini obat untuk marah-marah. Apapun penyakitnya, kalau orang itu marah-marah, kasih Cayu Sukantang. Pasti dia akan membaik. Nah, orang ini karena jantung berdebar-debar marah, saya kasih Cayu Sukantang. Tiba-tiba dia kayak alim, kayak anak bayi. Kayak orang kayak habis meditasi gitu, slow gitu ya. Saya waduh, luar biasa sekali ini herbal. Nah, di herbal ini yang terkenal, bahan utamanya Caihu, 10 gram, Caihu untuk membebaskan nasi qi lever.
Bahan kedua adalah cenpi, membuang lembab, meregulasi qi di limpa, cuanxiong, melancarkan darah, qi dan mengurangi nyeri, ceke, menggerakkan qi dan menguang panas, paiso, mengurangi panas level dan darah, xiangfu, mengurangi qi level dan untuk merelaksasi, kancau, menguatkan limpa dan harmonisasi. Nah, ini ada herbal yang ketiga, formula yang saya akan perkenalkan. Boleh dibuka, Dokter Arya? Ada longtan sikantang. Longtan sikantang apa beda dengan cai sukantang? Longtan sikantang ini bahan utamanya adalah long tancau. Bahan utamanya long tancau. Long tancau untuk kasus panas hati yang levelnya lebih tinggi, lebih ekstrim. Ini panas hati yang lebih ekstrim, yang matanya kadang merah, mukanya sudah merah. Nah, ini boleh gunakan longtan sikantang. Cuman longtan sikantang ini tidak boleh digunakan dalam jangka waktu panjang. Karena di sini ada mutong. Herbal ini ada mengandung mutong. Mutong ini tidak bagus buat ginjal. Tapi kalau menggunakannya dalam jangka waktu pendek, seminggu maupun 10 hari, itu tidak kenapa-napa. Tapi kalau dia herbal ekstrak, dia herbal suntian, mutong itu racun asakadianya itu yang bisa mengakibatkan ginjal itu sudah dibersihkan. Meskipun sudah dibersihkan ini, tapi tidak bisa dipakai dalam jangka waktu panjang. Jadi mesti ingat, semua herbal TCM ini harus dikonsultasikan dengan Shinsei maupun dengan dokter TCM. Jangan asal makan. Oh, Pak Andi ngomong begini. Oh, pasti obatnya ini. Kita tidak bisa itu. Dalam pengobatan TCM, obat tidak selalu sama. Kadang penyakit bisa sama, tapi obat nggak sama. Obat yang sama, penyakit bisa berbeda. Nah, itu ada istilahnya juga. Jadi jangan salah gunakan. Antara caihu dan longtan sikantang mesti ngerti. Longtan sikantang ini adalah untuk panas yang level tinggi. Kalau orang itu panas sudah turun, tidak boleh digunakan lagi. Memang ini bisa sekejap. Langsung ada orang itu yang dokter Gendo pernah ngobatin orang, matanya itu merah sekali. Merah sekali. Dokter spesialis mata memvonis harus operasi mata untuk mengeluarkan darah stasis di matanya. Orang ini sepupunya dokter Gendo. Dan dokter Gendo itu bertanya sama dokter Gendo ini bagaimana? Ternyata dokter Gendo itu spesialis dalam hal emosi. Dia melihat mendiagnosa orang ini emosinya sangat tinggi sekali, sangat marah sekali, sangat pemarah dan mukanya merah. Langsung dikasih longtan sikantang. Aneh bin ajaib, mata yang sudah merah sekali tiba-tiba langsung menjadi putih kembali. Setelah baru beberapa hari minum belum nyampe seminggu. Nah, setelah belum nyampe seminggu gitu matanya tuh sudah merah dan tidak jadi operasi. Tadinya dia nggak percaya, oh pengobatan Shinsei kayak gitu yang makan herbal ya. Apa iya? Sedangkan kedokteran barat kan canggih, ada riset, ada laboratorium, ada segala macam. Nah, itu kaget bahwa obat ini bisa mengatasi mata merah. Nah, tapi sudah teman-teman semua di sini jangan apa-apa mata merah dikasih obat ini. Mesti konsultasikan dulu dengan dokter Shinsei, TCM. Jadi tidak boleh memberikan obat secara asal-asalan. Nanti kita akan disalahkan secara hukum maupun secara etika. Nah, kita akan lihat isi obat ini apa aja ya. Boleh di slide, Dr. Arya. Nah, obat yang ininya adalah utamanya long tancau. Long tancau ini harusnya 12 gram. Long tancau ini kuangcinya 9 gram ini terbalik. Lebih kurang 9 gram. Ini ada obat utamanya adalah meredakan sindrom panas hati, peradangan hati. Long tancau ini juga bisa mengobati radang level maupun kandungan empedu. Nah, ini huangcin 9 gram untuk membuang panas dan lembab pada lever. Cece 6 gram membuang panas dan lembab pada lever. Terus ada 3 herbal, cekiance 6 gram, cesie 6 gram, mutong 6 gram. Ini berfungsi untuk meredakan panas dan peradangan saluran kemih dan melancarkan urin. Nah, terus yang terakhir ini caihu bisa digunakan 9 sampai 12 gram. Caihu ini sudah lumayan terkenal untuk semua stagnasi lever. Gunanya untuk apa? Membuang panas dan stagnasi lever dan empedu. Nah, teman-teman di sini ada satu herbal yang mesti diwaspadai. Maksud diwaspadai apa? Herbal ini harus dicampur dengan herbal yang lainnya. Tidak boleh dimakan satu doang. Kalau dimakan satu doang bisa membahayakan ginjal, yaitu mutong. Kuan mutong atau mutong. Cuman kalau dalam herbal suntian yang bubuk, mutong ini racunnya sudah dibuang, sudah diproses. Tapi penggunaannya, kalau dia udah panasnya sudah reda, jangan dimakan terus-terusan.
Karena badan bisa badan panasnya sudah keluar, sindromnya sudah keluar. Nah, badan bisa dingin, tidak boleh ditususan, harus dikonsultasikan dengan ahli TCM maupun di CTCM. Nah, dari sini teman-teman yang mau belajar dengan herbal maupun belajar dengan kursus herbal dasar bisa dengan Dr. Arya maupun bisa mendaftarkan ke Sekolah Tinggi Nalanda, Sekolah Sinsen Nalanda yang ada di Pulau Gebang maupun Sekolah Apotekes Gigi Suherman yang ada di Cibinong maupun UKDC yang di Surabaya, Universitas Katolik Dwi Wacana ya, UKDC yang di Jalan Soekarno-Hatta, yang Jalan Insinyur Soekarno itu yang ada di Surabaya. Teman-teman kalau mau buka kursus bisa hubungin dengan Dr. Arya. Sampai di sini saya sharingnya. Teman-teman terima kasih. Kalau saya ada salah ngomong, masih ada lagi, sorry. Waduh. Ini ada 3 herbal lagi, saya lupa ngomong ini. Tambahannya ini Seng Tihuang. Seng Tihuang ini lebih kurang 12 gram. Seng Tihuang ini untuk menambahin dan membuang panas. Terus yang ini Tang Kui Wei 12 gram. Bedanya Tang Kui Wei sama Tang Kui Chuan apa? Tang Kui Chuan itu adalah umbi pada Tang Kui Wei ini adalah berupa akar atau serabut. Ada perbedaan fungsi. Kalau di sini Tang Kui Wei ini buat menambah darah dan untuk melancarkan bekuan darah. Ada satu perbedaan. Yang dipakai ini Tang Kui Wei. Terus ada lagi kancau di sini untuk harmonisasi 6 gram, harmonisasi ciau tengah dan menyimbangkan herbal yang lainnya. Kalau herbal yang kayak mutong atau ada pancia dalam suatu formula selalu gunakan adalah kancau atau tacau. Biasanya sih kancau atau tacau untuk apa? Fungsi untuk mengharmonisasikan herbal yang lain yang menyimbangkannya. Nah, sampai di sini cukup sekian dan terima kasih pertanyaan boleh ditulis. Selanjutnya saya kasih ke moderator Pak Sigit. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf semuanya. Terima kasih semuanya. Baik, salam dahsyat Shinse Andi Savero yang saya hormati. Sudah menyampaikan presentasinya dengan sangat luar biasa. Saat ini waktu selanjutnya agar kita tidak kemalaman, saya persilakan kepada Dr. Arya untuk menyampaikan presentasi kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita akan berdiskusi kurang lebih 45 menit. Saya persilakan Dr. Arya. Ya, terima kasih kepada Pak Sigit ya atas kesempatan yang telah diberikan dengan bersama lembaga kursus penelatihannya ya. Ya, juga terima kasih juga buat semua peserta yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Ya, semoga bisa berguna dan sedikit menambah wawasan mengenai ilmu pengobatan TCM. Ya, barusan kita juga sudah mendengar ya dari paparan dari Shinse Andi Savero ya, itu luar biasa sekali. Ya, beliau sudah berkecimpung di dunia TCM ya, terutama di dunia herbal sudah tadi berapa puluh tahun tadi ya, lumayan sangat lama. Ya, dan kita dengar sendiri ya bahwa memakan atau meminum herbal itu ya tidak bisa sembarangan ya. Ya seringkali ada beberapa pasien atau beberapa orang-orang yang saya temui ya, mereka minum herbal itu mereka kira tuh kayak minum vitamin ya, Jadi sakit apa terus minum herbalnya ya langsung beli aja gitu ya tanpa ada dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Shinse atau terapisnya. Nah kadang-kadang atau mungkin cukup sering juga ya saya lihat mereka tuh memakan herbal yang di-share di medsos ya tanpa tahu ini siapa yang bikin resepnya ya kan, atau ini untuk penyakit apa ya, apalagi di zaman COVID ini banyak yang kita dapat ya share herbal ini, ramuan ini untuk mencegah COVID ya, ramuan ini untuk membunuh COVID. Padahal kita nggak tahu itu benar apa enggak ya kan. Kadang-kadang itu sebenarnya kalau saya bilang ya herbal-herbalan di share di medsos seperti itu sangat riskan. Kenapa? Karena siapa saja bisa mengganti tulisan di chat tersebut ya, di medsos tersebut ya kan, yang tulisannya misalnya berapa gram, misalnya 9 gram, mungkin bisa diganti ya oleh orang-orang yang bertanggung jawab, bisa diganti jadi 10 gram, jadi 15 gram. Karena kita nggak tahu ya kan, karena
nggak mengerti kan tentang herbal, ya kan, dan lalu kita share, ya kan. Nah, itu harus berhati-hati ya jika ada dari medsos seperti itu ya, dari Facebook, dari grup WA. Ya, sebab seperti tadi Cynthia Andi bilang ya, Cynthia Andi bilang, herbal itu kalau diminumnya benar ya jadi herbal, ya jadi obat. Tapi kalau herbal diminumnya salah, ya kan, apalagi dosisnya salah, apalagi ramuannya herbal diberikan salah, jadi penyakit ya, jadi racun. Akhirnya nggak sembuh. Akhirnya disalahkan herbalnya, ya, disalahkan herbalnya, katanya herbalnya berbahaya nih, ya kan. Padahal yang salah ya yang itu, yang minum tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu. Ya. Oke, hari ini saya akan membahas ya dari sisi yang berbeda, ya. Saya akan membahas tentang TCM treasures, ya, atau harta karun, ya, harta karun dalam dunia TCM, ya, dalam dunia Chinese medicine. Ya, apa itu harta karun dalam dunia Chinese medicine? Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, ya, mungkin ada bagi yang belum kenal. Ya, nama saya Dr. TCM Arya Prananando, MBBS MCMM. Ya, saya menyelesaikan S1 saya, ya, sarjana saya di Nanjing Medical University di kota Nanjing, Tiongkok. Ya, lalu saya juga kemudian menyelesaikan gelar master saya di dunia Chinese medicine, ya, terutama di bidang Chinese Materia Medica di Tianjin University of Traditional Chinese Medicine di kota Tianjin, Tiongkok. Nah, lalu sekarang saya selain praktek mandiri, saya juga mengajar sebagai dosen di D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok di Institut Medica Dr. Gigi Suherman di Cibinong. Juga sebagai dosen di Prodi S1 Dharma Husada, STB Nalanda, Jakarta Timur. Ya, oke, kita masuk ya ke materi kita pada hari ini, yaitu TCM Treasures. Jadi dalam pandangan TCM, dalam pandangan Chinese Medicine, ada yang disebut harta karun. Ya, di kitabnya tertulis harta karun ya, yang ada dalam diri kita. Ya, apa saja itu? Ya, mulai bisa dari diri sendiri. Ya, sebelum saya berbicara panjang lebar ya, saya akan menjelaskan bahwa dalam materi saya hari ini, semua penjelasan saya pada webinar ini merujuk sepenuhnya pada kitab klasik Chinese Medicine, ya, kitab Huang Tinei atau dalam bahasa Inggris disebut kitab Yellow Emperor of Chinese Medicine, ya, yang terbit sekitar 470 sampai 200 sebelum Masehi. Jadi kira-kira sudah ya dari 5.000-an tahun ya. Ya, itu baru perkiraan bukunya terbit. Ya, berarti kalau buku terbit berarti kan disusun ditulisnya itu berarti kan jauh sebelum itu lagi. Ya. Jadi ini adalah kitab Huang Tinei ini adalah kitab wajib, ya, kitab wajib yang harus dipahami dan dipelajari oleh seluruh praktisi Chinese medicine di seluruh dunia, ya, entah dia di China, entah dia di Amerika, di Eropa, di Indonesia, ya. Kalau seorang praktisi tersebut mengaku sebagai praktisi TCM, maka wajib mempelajari buku ini. Jadi sekali lagi, semua penjelasan saya berdasarkan pada kitab ini. Ya, aset berharga, ya, harta karun, treasures. Ya, seperti kita tahu ya, kalau kita punya aset berharga, kalau kita punya harta karun, ya, kalau di gambar nih banyak emas, ya, berlian, permata. Ya, apa yang mesti kita lakukan kalau kita punya harta segini banyak? Ya kan, harus kita jaga, ya kan, harus kita jaga. Ya, harus kita jaga, jangan sampai, misalnya jangan sampai cepat-cepat habis, ya kan. Kalau bisa bertahan terus selamanya, ya kan, segitu terus banyaknya, kan. Kalau bisa bertambah. Ya, karena kenapa? Kenapa kita mesti kita jaga? Karena ini harta, ya, harta karun. Di mana kalau harta ini cepat habis istilahnya ya, ya akhirnya kita bisa, istilahnya bisa sakit, ya kan, istilahnya bangkrut seperti itu. Kita bisa sakit, pusing dan lain-lain, ya, bisa berbahaya. Maka kenapa di sini disebut harta, ya, sebagai treasures? Karena ini adalah satu hal yang sangat berharga yang ada dalam diri kita. Nah,
sebelum saya bahas tentang tadi harta karun tadi, ya kan, saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya arti kata sehat, ya kan. Kadang-kadang orang mengira orang sehat itu seperti ini ya, di gambar ini ya. Orang sehat tuh mesti keker badannya, ya kan, berotot, kayak aderai, ya kan. Terus mungkin kalau orang sakit mungkin kayak kurus gitu ya, kayak kayak orang kurus gitu. Ya, karena kayak dibilang kayak orang cacingan gitu ya. Nah, apakah seperti itu yang kita anggap sehat ya? Apakah harus badannya seperti aderai, ya kan, keker, ya? Dan lucunya ya kadang-kadang ada beberapa pasien saya yang badannya seperti itu ya, itu malah ya datang gitu ke klinik berobat, ya kan? Kalau dia nggak sakit, ya ngapain berobat ya? Artinya orang dengan badan keker seperti itu pun tidak menjamin dia itu sehat. Ya. Nah, yakin Anda sungguh sehat, ya. Zaman sekarang banyak orang menganggap dirinya sehat, ya tapi ternyata masih minum obat, ya kan. Dan paling umum ya biasanya tuh penyakit seperti diabetes, ya kan, seperti darah tinggi, kolesterol tinggi, asam lambung. Itu tuh sepertinya tuh sudah jadi penyakit umum ya, penyakit umum. Ya mungkin kalau ada 10 pasien datang, mungkin 10 ini penyakitnya pasti di antara 4 ini. Ya kan, kalau enggak diabetes, ya hipertensi. Kalau hipertensi kolesterol tinggi, kalau kolesterol tinggi asam lambung. Ya pasti ada ya. Jarang kalau yang istilahnya tidak pernah ada penyakit 4 ini. Dan kadang-kadang orang dengan penyakit-penyakit ini merasa dirinya sehat. Ya, saya ada satu pasien ya, dia merasa dirinya sangat sehat, ya, sangat sehat. Dia bilang dia bisa naik gunung, ya, kadang-kadang tuh dia dalam setahun bisa naik 3 gunung, ya kan dia bilang kan. Dan dia merasa dirinya sangat sehat. Ya, tapi dia bilang dia ada riwayat darah tinggi sudah 20 tahun. Ya, dan dia minum obat rutin, ya, obat darah tinggi terus dia rutin. Ya, walaupun dia merasa dirinya sehat. Dan ketika diperiksa secara Chinese medicine, saya periksa, wah, itu hancur-hancuran banget, sangat hancur, organnya hancur, ya, lidahnya parah, dari nadinya pun parah, ya. Lalu saya bilang, Pak, ini nggak beres nih organnya ini kalau dalam Chinese medicine ini mesti Bapak ini udah masuk ICU, saya bilang. Kaget dia. Dia bilang ini dokter pertama yang mengatakan saya ini sakit parah, dia bilang gitu. Ya gimana ya, sobat, memang dalam Chinese medicine kita periksa seperti itu, ya, kita periksa memang memiliki cara pemeriksaan berbeda dari secara kedokteran, ya. Jadi kalau secara kedokteran mungkin hasilnya bagus, ya, dalam Chinese medicine belum tentu bagus. Dan dia kaget, ya, dan dia bilang, dia terus terang setelah berjalan beberapa lama, ya dia bilang bahwa dalam beberapa bulan terakhir memang dia sempat seperti kayak orang pingsan, ya, dia sempat kayak gelap mendadak pingsan sampai masuk rumah sakit. Tapi dia kira itu hanya kecapean, dia bilang mungkin dia kira dia itu capek, jadi kayak pingsan mendadak gitu. Tapi sebenarnya itu organ tubuhnya tuh udah kelap-kelip istilahnya ya. Kalau kayak laptop ya atau kayak mobil ya, shock mendadak gitu ya. Mungkin awal-awal shocknya sekali-sekali gitu kan. Tapi kalau nggak diberesin lama-lama makin sering ya kan shocknya, ya kan. Lama-lama bisa mogok beneran. Ya, jadi itu. Oke, next. Nah, menurut WHO, ya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, definisi sehat adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Ya, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Jadi ini definisi menurut WHO ya. Jadi sehat itu bukan sehat hanya fisiknya sehat, tapi dari segi jiwanya, mentalnya, dan sosialnya pun harus sehat. Ya. Jadi ada kasus-kasus ya pasien-pasien yang tubuhnya sehat, fisiknya sehat, cuma dia depresi, ya kan? Cuma dia istilahnya emosian, ya kan? Tidak bisa konsentrasi,
ya berarti dia tidak sehat, ya tidak sehat secara mentalnya ataupun sosialnya. Nah, kita masuk ya dalam topik kita tadi, dalam isi materi kita, yaitu 3 harta karun pada tubuh kita. Ya, 3 treasure of life. Atau dalam bahasa Mandarin disebut sanpao, ya, 3 treasures, ya, 3 harta karun. Ya, ini ada dijelaskan. 3 harta karun apa saja? Nah, ini ya, TCM 3 treasures of life, ada 3. Ada yang disebut sebagai Jing, ada yang disebut sebagai Qi, ada yang disebut sebagai Shen. Ya, ini istilah TCM. Ini 3 hal ini adalah harta karun yang ada dalam tubuh kita. Apa saja ini Qing Qi Shen ini? Ya, kita masuk ke slide berikut. Qing, ya, atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai life essence, ya, atau saripati kehidupan, atau inti sari kehidupan, ya, sari-sari kehidupan. Jadi kalau diibaratkan ya, diibaratkan seperti sumbu lilin ya, seperti lilin. Qing ini bisa diibaratkan seperti badan lilinnya, ya, badan dan sumbu lilinnya. Ya. Jadi setiap orang memiliki jumlah dan kualitas Qing berbeda-beda. Ya, jadi antara satu orang dan yang lainnya bisa berbeda-beda. Ya, sama seperti lilin. Ya, ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang kurus lilinnya. Nah, itu berarti Qing-nya mereka masing-masing berbeda. Ya, sama seperti manusia. Ya, lalu berikutnya, nah, Qing. Ya, Qing ini mirip dengan konsep DNA dalam Chinese medicine. Ya, ini adalah modal awal dari kehidupan kita. Yang membentuk zat-zat dasar tubuh. Didapat dari kedua orang tua kita dan disimpan di dalam ginjal, ya, dalam konsep TCM. Dan Qing ini berkurang seiring bertambahnya usia. Jadi Qing ini, ya, ini adalah yang membentuk tubuh kita. Ya, kenapa tubuh kita nih bisa seperti ini, ya, kita punya mata seperti ini, kita punya hidung seperti ini, kita rambutnya berwarna ini, ya, dan lain-lain itu dari Qing, ya, diturunkan dari orang tua. Jadi mirip konsep DNA. Ya, dan ini adalah modal awal kehidupan kita. Ya, jadi Qing ini didapat dari sejak kita masih dalam kandungan. Ya, didapat masih sejak kita dalam kandungan. Ya, didapat dari kedua orang tua kita, dan setelah kita lahir, ya, kita sudah terpisah ya dari tubuh ibu kita ya. Nah, setelah kita lahir, Qing ini dia akan tersimpan ya di dalam ginjal, ya, dalam konsep TCM. Ya, dan Qing ini nanti dia akan pelan-pelan berkurang seiring bertambahnya usia. Nah, Qing tidak dapat ditambah dan akan berkurang seiring bertambahnya usia. Ya, sebab itu istilah modal ya, modal awal kita. Ya, namanya modal ya segitu, yang kita dapat ya segitu. Ya, seperti tadi ya, seperti badan lilin ya, seperti badan lilin atau sumbu lilin. Ya, kalau sumbunya memang segitu ya segitu, ya kan, nggak bisa ditambah-tambah, dipanjang-panjangin, nggak bisa. Ya, kita dapat modal segitu. Ya, dan Qing ini akan berkurang seiring kita bertambah tua, ya, bertambah usia. Jadi ketika Qing habis ya, istilahnya kehidupan juga selesai. Nah, kita harus bagaimana? Ya, supaya Qing nggak cepat habis. Ya, kita mesti menjaga Qing supaya tidak cepat habis. Seperti tadi harta ya, seperti harta karun. Ya, kalau dipakainya terus-terus, banyak terus ya, kita boros, cepat habis. Nah, bagaimana supaya harta kita tidak cepat habis? Ya, kita mesti hemat-hemat pakainya. Ya, caranya bagaimana? Cara menjaga Qing salah satunya adalah dengan hidup teratur. Ya, dengan hidup teratur, tidak melakukan aktivitas fisik berlebihan, menjaga ketenangan emosi dan mental, makan makanan yang lembut, matang, hangat, dan mudah dicerna. Dan terakhir tidur tepat waktu. Ya, sebenarnya ini simpel, ya kan, mungkin kita semua udah tahu. Cuma tidak banyak orang yang mengerjakan. Ya, hidup teratur, ya, hidup teratur. Ya, pagi bangun, malam tidur, ya, pagi makan, siang makan, malam makan, ya, menjaga ketenangan emosi mental,
tepat waktu. Coba ada berapa dari kita yang melakukan hal ini secara benar? Sudah. Yang berikutnya adalah Qi, Di mana-mana, kan? ya, vital energy dalam bahasa Inggris, ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai energi saja, ya, energi vital. Jadi kalau Qi ini diibaratkan seperti api, ya, api pada lilin, ya, apinya, ya, ininya apa, energi apinya, memancarkan energi. Ya, banyak orang menganggap tuh Qi itu tuh seperti tenaga dalam, ya kan? Kayak orang tuh dibilang lu Qi apa, dia latihan Qi, ya kan? Dikira tuh Qi itu kayak tenaga dalam, ya, kayak bisa kayak kamehameha gitu, ya, seorang kelempar, ya kan, apa enggak Qi-nya kayak sesuatu yang aneh gitu, ya. Kayak orang dengar kata Qi itu kayaknya tuh aneh gitu, ya. Padahal sebenarnya Qi itu adalah, saya lebih suka sebut sebagai energi kehidupan. Energi kehidupan. Tanpa ada Qi, tidak ada kehidupan. Ya, ini adalah konsep, ya, konsep Chinese medicine, ya, konsep Chinese medicine. Qi adalah energi kehidupan yang mengalir pada semua hal. Ya, segala hal yang ada dalam semesta ini semuanya bersumber dari Qi. Ketika Qi bergerak harmonis, maka segala sesuatu berjalan dengan harmonis pula. Ketika Qi terganggu, maka masalah pun timbul. Ya, Qi ada di mana-mana. Ya, Qi ada di mana-mana. Qi ada di alam, ya, di langit. Qi ada di bumi, ya. Dan Qi ada dalam tubuh kita semua. Ya. Qi is everywhere in everything. Jadi Qi itu ada di mana-mana. Ya, sekeliling kita ini Qi. Kita sendiri, kita sekarang bisa hidup. Ya, kita bisa dengar webinar ini. Itu kan ada Qi, karena kita masih memiliki Qi. Kita masih memiliki energi kehidupan. Ya, kalau kita nggak punya Qi, kita nggak punya energi kehidupan, ya nggak mungkin bisa hidup. Ya. Sama seperti alam ini. Ya, alam ini. Nah, kenapa kita masih ada alam? Kenapa masih cuaca masih ada hujan, ada panas, ya kan? Itu karena alam tuh masih memiliki Qi-nya. Ya, masih memiliki energi kehidupannya. Nah, ketika alam sudah tidak ada, sudah kehabisan Qi-nya, ya, sudah tidak memiliki energi kehidupan, maka alam akan musnah. Ya. Nah, Qi, ya, ini untuk Qi yang dalam tubuh kita, ya, kita mendapat Qi dari mana? Kita mendapat energi dari mana? Ya, kita mendapat energi yang pertama dari udara yang kita hirup, ya, dari pernafasan dan dari makanan, ya, dari makanan. Ya, ini kalau kita yang mengerti bahasa Mandarin, ya, ini karakter Qi ini memang sudah mensimbolkan sumber dari Qi, dari energi, ya, dari udara. Ini yang atasnya ini udara, terus bawahnya ini makanan, beras. Ya, kita dapat Qi dari ini, udara, makanan. Ya, bukan dari mana-mana lagi, ya, bukan dari vitamin, bukan dari apa namanya yang lain-lain, ya. Ya, jadi dari udara, ya, dimasukin paru-paru, dari makanan diubah oleh pencernaan yang limpa. Dan satu lagi tadi, ya, Qing tadi, ya, Qing tadi yang disimpan di ginjal. Ya, jadi bagaimana supaya kita tuh bisa Qi kita tuh bisa bagus, ya kan? Tentu ya kita mesti tahu sumber dari mana. Ya, kalau kita mendapatkan sumber Qi yang bagus, ya, kita mendapatkan udara yang bagus, kita mendapatkan makanan yang sehat. Jelas, ya, Qi yang kita hasilkan tentu Qi yang bagus, ya, yang bersih, yang sehat, yang kuat. Ya, sebaliknya kalau kita mendapatkan Qi udara yang tidak bagus, kita makan makanan yang nggak beres, ya, yang nggak sehat, ya, akhirnya Qi yang didapat pun dalam tubuh kita, Qi-nya juga nggak sehat, nggak bagus Qi-nya. Qi-nya, istilahnya namanya tuh Qi-nya tuh keruh, ya. Ya, kalau Qi keruh, ya, Qi-nya kotor, ya, istilahnya, ya, itu penyakit-penyakit akan timbul nanti. Ya, bagaimana cara menjaga Qi? Ya, seimbang antara bekerja dan istirahat, makan pada waktu yang teratur, makanan dikunyah sempurna, tidak makan terlalu malam, makan makanan matang dan minuman hangat, menjaga keseimbangan emosi dan mental, dan menghindari segala hal yang berlebihan. Ya, ya, ini memang kelihatannya simpel.
ya cuma berapa dari kita yang melakukannya, ya. Kebanyakan kita kan kebalik, ya kan. Kadang apa namanya makan tuh suka-suka, ya kan. Pagi makannya di siang hari, makan siang makannya sore, ya kan. Malam makan tengah malam. Ya berikutnya Shen, ya, atau biasa disebut sebagai jiwa, ya, atau spirit, spirit atau jiwa. Ya, kalau tadi Qing itu seperti sumbunya, ya. Kalau Qi itu seperti apinya, Shen itu dibarat seperti cahayanya, ya, cahaya lilinnya, memancarkan cahaya, ya. Jadi ketika seseorang memiliki sumbunya bagus, Qing-nya bagus, ya, Qi-nya juga bagus, apinya bagus, sehingga cahayanya pun juga akan terang, ya kan? Cahayanya pun terang. Jadi Shen ini bisa dibilang sebagai aura, sinar wajah, ya, emosi, kesadaran, ya. Ya dari ya ini banyak foto-foto wajah-wajah ini ya, kita bisa lihat orang mana yang Shen-nya bagus, mana yang Shen-nya kurang bagus. Ya dari Shen itu kita bisa memperkirakan ya apa si orang ini bagus apa enggak. Ya. Ya, cara menjaga Shen. Ya, cara menjaga Shen adalah dengan cara menjaga ketenangan emosi dan jiwa. Ya, dan selalu bersikap tenang. Tadi ya seperti Shinse Andi Satori bilang ya, selalu bersikap tenang ya, nggak boleh terlalu berlebihan. Ya, bahagia berlebihan pun juga tidak bagus ya kan, terlalu over excited ya kan, bisa bikin jantungan ya kan. Ini harus tenang ya, harus seimbang ya. Ada hal-hal bahagia ya, bahagianya cukup secukupnya gitu kan. Ya, dan begitu pula dengan sedih ya, sedih boleh, cuma tidak boleh berlebihan seperti itu. Yang mengembangkan watak diri pribadi yang baik, bersikap tidak tertarik pada kemasan dan mengejar kekayaan atau mempraktikkan nihilisme ya, ini untuk apa lebih dalamnya ya, dan menguasai pengendalian diri ya. Nah ini sebagai ininya ya, apa namanya, jika dijadikan satu ya, Qing Qi Shen ya, seperti sumbunya ya, apinya dan cahayanya. Ya, Shen ibarat seperti cahaya yang bersinar dari api lilin, ya kan, tujuan dari api lilin adalah untuk menyinari kegelapan. Ya, jadi kadang-kadang kita lihat kalau orang yang Shen-nya bagus ya, itu dari jauh pun kelihatan ya, dia tuh kayak wajahnya itu bersinar, ya kan. Kelihatannya tuh Qi-nya tuh sangat kuat, ya istilahnya seperti itu. Dan ya, kalau kita lihat orang-orang misalnya di rumah sakit, ya kan, di ICU, ya, atau di orang-orang yang penyakitnya sudah terminal, ya, kanker yang sudah parah, kita bisa lihat tuh wajahnya tuh sudah muram ya, atau apa sudah hitam gitu, istilahnya gelap. Kita bisa bilang itu Shen-nya tuh udah nggak bagus ya. Kalau Shen-nya nggak bagus berarti ya Qi-nya juga udah nggak bagus. Ya. Ya, cahaya lilinnya udah redup, berarti apinya pun juga sudah kecil. Ya. Ya, Qi dibalik api pada lilin tadi. Ya. Ya, ketika Qi Anda digunakan dengan efisien, maka Qi Anda dapat bertahan lebih lama. Ya. Qi mudah habis ya dari aktivitas sehari-hari, dan bagi orang yang sehat Qi dapat dengan mudah dapat kembali istirahat, perawatan tubuh dan pernafasan. Ya, Qing itu tidak dapat atau sulit didapat kembali. Ya, jadi ketika Qing habis, ya tidak bisa ditambah lagi. Maka kita mesti benar-benar menjaga Qing. Ya. Simpulannya, ya maka kesimpulan kita mesti menjaga aset atau harta karun ya dimulai dari diri sendiri. Ya, makan makanan yang baik dan diperlukan oleh tubuh, istirahat teratur pada waktu sesuai, dan menjaga ketenangan pikiran dan jiwa. Ya. Nah, bagaimana kalau tadi harta karun kita tuh tidak terjaga dengan baik, ya? Ya ini ya kan bisa dari lahir bisa udah cacat, bisa gampang jadi sakit-sakitan ya, jadi gampang depresi dan cepat bangkrut ya, cepat trip. Jadi banyak kalau kita lihat orang-orang umurnya pendek, ya kan? Itu kenapa? Ya berarti ya dia tidak menjaga kesehatan dengan baik ya, atau mungkin juga Qing-nya memang
tidak banyak, ya sumbunya berarti pendek. Kenapa sumbunya pendek? Ya, kita mesti lihat bagaimana dia waktu ibunya mengandung, ya kan? Apakah ibunya memberikan nutrisi dan baik kepada janinnya, ya kan? Saya ada beberapa kasus ya di mana anak kecil ya masih kecil, masih bayi ya, umur baru 2 tahun, 3 tahun, sudah kena kanker. Ya kan, ada tumor, ada kanker. Kok bisa? Ya kan, anak kecil kan makan apa? Ya kan, kalau kanker itu kan biasanya kan udah orang dewasa ya, istilahnya itu katanya kan gara-gara makanan, ya kan, atau gara-gara stres. Nah, anak kecil dapat dari mana bisa kena kanker? Ya kan, makan juga masih makan bubur atau ASI. Ya kan, stres juga stres dari mana bayi, ya kan? Nah, itu yang kita mesti periksa adalah ibunya. Ya biasanya berarti kemungkinan besar ada masalah ketika dalam kandungan. Ya. Jadi bagi para ibu yang mengandung tuh harus benar-benar dijaga ya kandungannya. Jangan sembarangan ya. Nonton atau baca-baca buku tuh yang positif-positif ya, yang lucu-lucu ya, yang positif, atau nonton film yang positif-positif ya kan untuk bayinya. Ya jangan malah nontonnya film serem-serem ya, tembak-tembakan atau hantu-hantu. Itu bisa mempengaruhi pembentukan di kandungannya ya, di bayinya ya. Nah, jika aset kita terjaga dengan baik ya ini kalau kita bisa menjaga harta kita dengan baik ya kan, ya jadinya kita jadi lebih sehat ya, jarang sakit, panjang usia ya kan, jiwanya bahagia. Itu kan ada nenek-nenek ini bisa push up ya kan, enak makan, enak tidur, dan enak pikiran ya. Nah, jagalah harta karun yang ada dalam diri kita masing-masing ya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi ya. Jadi seorang terapis ya, kita sebagai terapis, sebagai dokter, kita itu hanya bisa membantu memeriksa dan memberikan pengobatan atau resep ya. Yang menjalankan adalah pasiennya itu sendiri ya. Pasiennya mau nggak dia istilahnya mengikuti saran-saran yang diberikan ya kan, seperti itu. Jadi dimulai dari diri sendiri ya. Saya ada tuh pasien ya, jadi kalau saya bilang tuh penyakit tuh bukannya tidak bisa disembuhkan ya, tapi kadang-kadang pasien itu nggak mau sembuh ya. Jadi saya ada satu kasus ya, pasien ini tahu dia itu nggak boleh makan ini dia tahu. Saya juga udah bilangin berkali-kali ya, nggak boleh nih makan ini nggak beres, ini kalau nggak beres-beres, saya bilang ada penyakitnya sampai kapanpun juga ya. Walaupun dia rajin datang konsultasi, dia rajin akupuntur ya kan, cuma makan makanan atau racun-racun yang tidak boleh itu tetap dimakan ya. Istilahnya bagaimana ya, bagaimana dia bisa sembuh dari penyakit kalau racun-racun yang bikin penyakit itu tetap dimakan ya, akhirnya nggak sembuh-sembuh ya kan, dan malah makin parah ya kan. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang tuh pasien tuh datang, dia tahu nggak boleh ya, dia bukannya mau sembuh tapi malah nggak mau sembuh ya. Ya mungkin itu yang bisa saya bagikan ya, sedikit tentang webinar pada hari ini tentang 3 harta karun ya. Semoga menjadi sedikit masukan ya, atau sedikit tambahan pengetahuan bagi teman-teman di sini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Pak Sigit. Ya, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih inspirasinya Dr. Arya yang sudah membagikan segenap ilmu pengetahuan dan hal teknis yang berkaitan dengan harta karun TCM. Saat ini kita akan berdiskusi yang akan dibacakan oleh Kak Neni tentang pertanyaannya. Jadi kalau mau bertanya, sebutkan nama siapa, asal dari mana, pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa. Silakan Kak Neni, bisa dimulai. Ya, baik.
Kak Sigi, terima kasih buat pemateri yang hebat sekali malam ini, Pak Andi, Pak Dr. Arya. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Pak Zainal di Bengkulu. Beliau bertanya, buat Pak Andi, metode puasa juga digunakan, apakah metode puasa juga digunakan dalam dunia pengobatan Cina? Metode puasa, Pak Andi, apakah puasa ini juga diperlakukan dalam metode pengobatan Chinese? Pak Andi belum dibuka mute-nya. Aku kira boleh Dr. Arya menjawab karena saya kurang kompeten dalam jawaban ini saya nih. Kurang pengetahuan. Oh, untuk ini ya, metode puasa ya. Mungkin bisa langsung ke Dr. Arya aja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Zul Amri. Ya, sebenarnya puasa ini ya, kita mesti lihat ya, sebenarnya apa sih tujuan puasa? Ya kan, apakah hanya sekedar menahan lapar? Ya kan, kalau kita lihat banyak ya, mungkin di agama-agama lain pun juga ada ya metode puasa, ya kan. Sebenarnya apa tujuannya? Kenapa ada metode puasa? Ya sebenarnya ini kembali lagi. Ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kita lagi bahwa hidup tuh harus teratur. Ya kan, kalau kita puasa kan teratur hidup kita kan. Makan teratur kan, jam segini harus makan ya kan, jam segini harus sahur. Ya kan, jam segini harus buka. Ya kan, nggak ada tuh apa namanya nanti telat-telat makan ya kan, atau makannya jadi berantakan kan. Bahkan di agama-agama lain pun saya juga melihat ada puasa pun juga seperti itu kan, mereka tuh teratur jamnya, jam segini harus makan, jam segini udah nggak boleh makan ya kan. Tujuannya jadi bukan hanya sekedar istilahnya menahan lapar ya kan, tapi itu untuk kita tuh hidup harus teratur. Itu dari orang zaman dulu pun istilahnya mereka tuh sudah mengajari kita ya bahwa kita tuh hidup harus mengikuti alam. Ya alam pun kan teratur ya kan. Pagi, siang, malam kan itu kan berubahnya teratur dia. Begitu pula dengan musim-musim ya kan, musim panas, musim dingin, semi, gugur, semua teratur. Ya dan lucunya kalau dalam istilahnya kalau di puasa di ini ya, di agama muslim ya, itu ada jamnya kan, dia kan jam sahur kan, dia kan pagi ya, subuh ya, jam 4 ya, jam 4 subuh. Itu dalam ilmu TCM tuh sebenarnya tuh emang cocok, kita memang harusnya tuh jam segitu bangun ya, jam 4 subuh tuh mesti udah bangun ya, itu udah jamnya paru-paru istilahnya ya kan. Jadi dan biasanya kan kalau lagi puasa kan kita tidur pasti lebih awal kan, biasanya jam 9, jam 10 udah tidur ya kan, kalau enggak kan nanti telat ya kan sahurnya kan. Nah, itu yang memang dalam TCM pun jam tidurnya jam segitu ya kan, jam 9, jam 10 tuh emang jam bagusnya untuk tidur, dan jam bangunnya adalah ya sekitar jam 3, jam 4 itu udah mulai masuk ke jam paru-paru. Jadi jam segitu emang udah harus bangun untuk beraktivitas, makan dan lain-lain ya. Jadi itu ya, jadi dalam bahkan ada salah satu rekan saya ya, Sinse juga praktisi TCM, dia mengobati pasien, dia tanya dulu sama pasiennya mau nggak kalau mau berobat ke saya harus disiplin nih, makannya mau nggak teratur, pagi, siang, malamnya makannya teratur, bisa nggak? Kalau nggak bisa udah deh jangan datang ya, percuma, nggak bakal sembuh, seperti itu ya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Dr. Arya. Untuk pertanyaan selanjutnya, tanggapan Pak Arya tentang bekam. Bekam sendiri itu menurut dokter gimana nih, Dok? Adik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bekam juga merupakan salah satu teknik yang biasa dipakai dalam pengobatan tradisional itu akreditisian ya. Biasanya kita sebut sebagai COP
ya, pengobatan COP atau cupping. Ya, bahkan sekarang udah ada COP-nya, katanya COP-nya bentuk hati, ya, bentuk love gitu, katanya love cupping. Ya sebenarnya boleh-boleh saja, ya COP itu boleh-boleh saja, tapi asalkan memang diagnosanya sesuai dan pasien itu memang cocok penyakitnya untuk dibekam. Ya, tidak semua penyakit itu cocok dibekam. Ya, rekan saya juga ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus orang-orang yang selesai dibekam malah makin parah penyakitnya. Ya, jadi kita mesti lihat juga. Ya bekam boleh, bagus, asalkan memang pasien itu penyakitnya memang cocok dengan bekam. Jadi kalau penyakitnya tidak cocok dengan bekam ya tidak bisa. Ya bahkan bisa memperparah. Ya, seperti itu. Bisa ini dokter dispesifikasikan kalau misalnya penyakit apa yang cocok dengan bekam, dan ada pernah menghadapi kasus apa penyakit tersebut ternyata tidak cocok dengan metode bekam. Ya itu mesti kembali lagi, kita mesti melakukan pemeriksaan. Ya kan apa namanya, kita mesti periksa. Biasanya kalau untuk bekam, ya kita biasa pakai bekam untuk kasus-kasus yang masih kalau dalam ilmu TCM kita sebut sebagai sindrom ekses, ya ekses dingin, ya kan, atau ada stagnasi, sindrom ekses, ya, dan kurang cocok jika pasien itu ada sindrom lemah, ya jika Qi-nya lemah, ya defisiensi, ya semakin dibekam ya semakin habis Qi-nya, ya bisa makin lemah dia, ya seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan dari George dari Bali. Pertanyaannya, apakah zinc itu bisa ditambah? Kalau bisa ditambah, bagaimana caranya? Tadi kayaknya nggak bisa ya dok ya? Zinc itu semakin lama semakin berkurang kalau gitu ya dok ya tadi? Iya nggak bisa. Tadi saya nanya sebelum Dr. Arya ngomong, jadi ya udah nggak apa. Thanks. Oke. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Majid di Depok. Untuk Sinsei Andi Savero, cara kerja herbal TCM itu lebih fokus ke keluhan penyakit atau ke perbaikan organ ya, Sinsei? Saya buka ini videoin dulu. Ya, jadi saya akan jawab. Kinerja herbal itu adalah selalu ingat berdasarkan sistem energi tubuh. Jadi herbal itu bisa memperbaiki organ juga. Terus herbal itu juga bisa membuang patogen, membuang penyakit. Tapi kita bukan seperti yang berdasarkan model kedokteran barat. Cara berpikir kita adalah sistem energi. Ya, herbal ini untuk apa? Menyeimbangkan, membebaskan Qi di lever. Seperti itu. Menyebabkan lambung. Ya, hebat membuat Qi di lambung. Terus untuk penyakit itu di Chinese medicine itu bisa berupa patogen. Dan penyakit itu bisa berupa bukan patogen, yaitu ketidakseimbangan terhadap yin dan yang dalam tubuh. Jadi itu juga penyakit juga. Jadi yang keluar itu simptom itu kita tidak ngobatin simptom, tapi kita ngobati akarnya. Ngobati akar penyakit dan berdasarkan apa sakitnya gitu. Lebih kurang seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan sedikit, dan waktu saya jelaskan sedikit sudah ada, dan penjelasannya sedikit ya. Ada yang kurang jelas Pak? Pak Majid? Penjelasan saya. Jelas Pak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi atau gimana? Pak Majid, mau ada yang ditanyakan atau sudah cukup jawaban dari Pak Andi? Cukup dulu. Mau nanya lagi masih bingung pertanyaannya. Oke, baik Pak Majid di Depok. Pertanyaan kepada Dr. Arya dari George Bali. Apakah dengan melakukan meditasi atau
qigong atau lainnya bisa menambah jing atau qi. Ini kayaknya tadi sudah ya, kita tidak bisa menambah. Ini sudah, sebentar. Pertanyaan kepada Dr. Arya, mengapa tren sekarang itu banyak kasus tentang heart attacks atau serangan jantung tiba-tiba bisa terjadi? Kalau dikaitkan dengan TCM, apa yang menyebabkan, dan dengan COVID-19 bagaimana ya bisa dikaitkan? Panjang sekali ya pertanyaannya ya. Ya, nggak apa. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kasus heart attack. Iya, serangan jantung tiba-tiba. Ya itu memang apa namanya? Saya ada satu kasus ya, ada satu ini sebenarnya bukan kasus saya, tapi ada cerita dari pasien ya, dari salah seorang pasien. Ada saudaranya itu dia meninggal ya saat serangan jantung saat dilakukan pemeriksaan jantung ya, jadi kateter ya kan, kadang ada tuh ya kalau kita ada kalau kita lagi mau periksa jantung ada kan namanya kateter ya kan, masukin alat ya kan atau kayak kamera gitu lewat pembuluh darah untuk melihat apakah ada penyumbatan jantung atau enggak. Nah itu ketika lagi tengah-tengah melakukan pemeriksaan jantung itu jantungnya berhenti ya si pasien itu. Jadi selain itu bukan saat lagi pengobatan ya, dan katanya menurut dokternya padahal sebelum dilakukan kateter itu menurut pemeriksaan kedokteran ya fungsi jantung itu masih bagus, istilahnya masih 90% lah. Jadi masih cocok dilakukan kateter ya atau pemeriksaan jantung yang masukin alat tadi. Tapi mengapa kok bisa tiba-tiba berhenti ya kan? Lagi tengah-tengah melakukan pemeriksaan kateter tiba-tiba berhenti jantungnya. Nah itu kalau kita secara TCM makanya kita nggak bisa lihat, ya kita nggak bisa berpatokan pada jadi ini kalau kita sebagai praktisi TCM ya, kita sebagai praktisi TCM kita boleh ya kan, kita boleh melihat hasil lab ya atau hasil pemeriksaan kedokteran itu boleh. Cuma itu tidak bisa menjadi patokan kita ya, patokan dalam TCM, teknik medicine. Seseorang dengan hasil lab bagus ya kan, misalnya hasil labnya bagus ya kan, tidak ada penyakit secara kedokteran, belum tentu kalau kita periksa secara TCM itu juga bagus ya. Saya selalu menjelaskan kepada pasien-pasien yang datang ya, terutama pasien-pasien baru, saya selalu menjelaskan ya, misalnya ke dalam tadi seperti tadi si Andi Safer juga ada katakan ya, seseorang misalnya sakit jantung, tadi ada si Andi bilang ya sakit jantung aritmia ya kan, kita dalam TCM kita nggak bisa bilang itu sakit jantung ya kan, kita tetap mesti periksa lagi ya kan. Bahkan tadi seperti si Andi bilang dia malah sakitnya dari pencernaan ya kan, dari limpa ya kan, sakit jantung tapi secara TCM limpa yang ditusuk ya kan, apa hubungannya kan, nggak ada ya. Padahal mungkin kalau ada secara kedokteran pun mungkin pencernaan nggak apa-apa nah, cuma dalam TCM yaitu kita memiliki cara pandang dan cara pengobatan yang berbeda sehingga tidak bisa istilahnya campur-campur ya kan, kedokteran ataupun TCM. Saya juga pernah ada satu kasus juga yang mirip-mirip seperti kasus saya Andi ya kan, seseorang ini kebalikannya. Jadi pasien saya itu yaitu sakitnya sakit sembelit ya kan, sembelit udah 2 minggu, bukan 2 minggu, sembelit itu tuh udah bertahun-tahun, dia BAB-nya itu 2 minggu sekali BAB-nya. Bayangin aja BAB 2 minggu sekali ya kan, tuh gimana tuh perutnya ya kan. Nah dia bilang dia udah berobat ke dokter, udah kemana-mana minum obat dokter, tetap aja BAB itu susah ya kan, secepat-cepatnya harus seminggu sekali, itu pun kerasa bukan main. Dia bilang bisa nongkrong di WC bisa sejam dia bilang. Nah ketika saya periksa ya kan, ini kan kalau secara kedokteran kan ini penyakit khusus ya, penyakit pencernaan. Tapi kalau pas diperiksa secara TCM saya temukan ternyata penyebabnya dari jantung ya kan, padahal orang itu jantung nggak apa-apa
Ya kalau cara ke dokter jantungnya sehat-sehat aja. Cuma kalau saat TCM saya periksa, saya temukan dari jantung. Ya udah saya berikan, saya tusuk titik-titik jantung, ya kan saya berikan makanan-makanan untuk jantung, dan sembuh itu sembuh, ya. Sebenarnya sembuh langsung dia BAB tiap hari dengan lancar, dia bilang. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang apa namanya seseorang yang sakitnya apa namanya secara kedokteran apa kita saat TCM. Jadi nggak ada tuh namanya penyakit ginjal diobatinya dengan herbal ginjal tuh nggak ada. Ya, tetap bisa kita periksa lagi secara TCM. Ya, untuk serangan jantung juga sama, ya, serangan jantung juga sama. Kita mesti periksa. Ya, jadi secara TCM ya kita nggak bisa lihat misalnya kita ketemu nih ada 2 orang ya, yang satu sakit kanker, satu lagi sakit darah tinggi. Nah kalau kita lihat dari permukaan aja kan kita hanya melihat oh kanker lebih parah dong tentunya kan sakit daripada sakit darah tinggi. Ya kan, tapi dalam TCM itu belum tentu. Bisa jadi ya sakit darah tinggi lebih parah daripada yang sakit kanker dalam pemeriksaan TCM. Ya saya ada tuh kasus-kasus seperti itu ya yang sakit darah tinggi malah udah lewat duluan ya sakit kanker malah masih sehat-sehat sampai sekarang ya seperti itu jadi kita nggak bisa ini kita masih periksa dengan benar secara TCM ya. Lalu dengan COVID ya itu betul sudah banyak ya dijelaskan di banyak webinar ya saya nggak perlu jelaskan lagi di sini ya mungkin itu. Iya dokter, TCM dengan COVID hubungannya ini bagaimana? Ya itu COVID itu apa mungkin di webinar lain lah ya. Oke, thank you. Baik. Baik, ke pertanyaan berikut masih dari Pak Majid di Depok buat Shinsei Andi Savero. Herbal TCM apa saja yang aman dikonsumsi setiap saat untuk tujuan penjagaan dan meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi ini? Saya akan jawab, herbal yang aman itu banyak, tapi yang sesuai itu belum tentu sesuai. Herbal itu banyak bagus, tapi belum tentu sesuai dengan tubuh kita, karena setiap orang itu punya herbalnya sendiri kalau dalam TCM ini. Cuman kalau secara general itu, untuk pada masa pandemi ini, biasanya sih orang minum huangqi ya, untuk menambah qi maupun imunitas tubuh. Atau nggak formula Yuping Fengshan, tapi yang paling umum itu huangqi. Huangqi ini juga ada pengumuman resmi dari pemerintah Cina atau departemen TCM di sana untuk mencegah supaya nggak kena COVID. Jadi daya tahan tubuh itu bisa meningkat karena minum huangqi. Dan huangqi ini sifat panasnya itu bukan seperti ginseng. Ginseng itu dia menyebar itu bisa, ginseng itu ukurannya itu kekuatannya 6 kali tongsem atau dangsen. Huangqi ini lebih nyebar ke sancau dan nggak terlalu panas. Jadi saya kira yang paling sesuai ya huangqi lah. Tapi masih diingat makan huangqi jangan terlalu banyak. Dan terlalu banyak juga karena itu penambah qi ya. Penambah qi kalau kita tubuhnya kalau dipul terus lama-lama bisa panas, bisa sakit juga. Jadi TCM itu ya bersifat berfilosofi keseimbangan. Tidak boleh berlebihan juga. Itu aja sih. Umumnya huangqi ya sekarang ini ya. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Pertanyaan selanjutnya, ini di luar agak materi sih, proses menjadi Shinsei itu tahapannya apa saja ya? Dari Denhat Malang. Ini yang tahapan menjadi Shinsei ya. Ya, menjadi Shinsei itu yang udah pasti sekolah lah. Sekolah bisa daftar dengan Dokter Arya nih. Atau nggak belajar untuk formulanya, bisa daftar TCM dasar khususnya bagaimana supaya nggak kaget kampus. Ya itulah, nggak mungkin tanpa pendidikan. Kecuali otaknya pinter banget, tapi biasanya mau pendidikan formal. Tapi kalau zaman dulu itu, Shinsei itu dari orang tuanya yang diturunkan, pendidikannya melalui orang tuanya secara umum. Iya. Jadi pendidikan itu secara dari orang tuanya maupun atau enggak orang yang berguru langsung terhadap Shinsei tersebut. Jadi melalui pendidikan formal.
Ya itu aja sih ya. Jadi melalui pendidikan formal, ikut sekolah di Cina maupun di Nalanda maupun di UPDC, seperti itu. Cari sekolah-sekolah yang mengajarkan TCM. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Jadi bisa nanti ya, bisa lewat Pak Arya juga ada ininya ya, sekolahnya ya secara formal. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Egi, Papua, apakah pengobatan herbal berlebihan akan menimbulkan racun dalam tubuh? Kalau iya, bagaimana cara menanganinya? Mungkin bisa Pak Andi juga ini untuk herbal yang berlebihan, apakah efek negatifnya jadi membuat racun ya buat tubuh kita? Ya jelas lah. Kan tadi saya sudah ceritakan, waktu zaman sebelum obat itu masih jamu atau maupun food terapi, orang itu memakan ginseng dengan berlebih itu, ginseng atau rensen itu atau hongsen itu hidungnya sampai berdarah, Pak. Itu Bu ini hidungnya sampai berdarah. Iya ya, karena berlebihan tadi ya. Ginseng itu makanya disebut bisa menghidupkan dan bisa membunuh. Ya, itu cukup, saya rasa udah cukup sekian. Contohnya jeruk makan 1 biji nggak apa-apa. Kalau jeruk makan 20 kilo gimana sehari? Iya, filosofinya pokoknya semua yang berlebihan itu juga akibatnya jadi tidak baik ya, Pak Andi ya. Oke. Kalau cara menjaga Jing dan Qi adalah salah satunya dengan gaya hidup yang sehat, kenapa orang-orang yang sakit jiwa tidak mengalami sakit parah? Orang sakit jiwa tidak mengalami sakit parah. Gimana nih Dokter Arya? Mungkin orang sakit jiwa mengalami sakit parah ya, tapi karena dia sakit jiwa, mereka tidak merasakan, bisa jadi seperti itu ya. Ya ini apa namanya, orang dengan sakit jiwa itu artinya kan sennya kan sudah nggak beres, ya kan? Itu berarti orang istilahnya sampai sakit jiwa, ya itu berarti tuh organnya tuh udah hancur-hancuran sebenarnya. Ya kalau udah hancur-hancuran, ya artinya tuh sennya tuh udah nggak beres. Ya kalau sennya udah nggak beres, berarti Qi-nya tuh udah nggak beres. Ya kan, Qi-nya nggak beres, berarti Qi-nya juga nggak beres. Tapi kalau udah sakit jiwa, ya kalau sakit jiwa berarti sennya tuh udah amburadul ya, sennya kan, udah amburadul. Ya kan, sen yang amburadul berarti Qi-nya apalagi, berarti organnya udah nggak beres semua. Ya, jadi ya kalau kita lihat ya orang-orang dengan misalnya dengan yang umum lah ya, umum orang-orang yang sakit stroke misalnya, ya kan itu kan mengalami perubahan kejiwaan juga, ya kan. Ada yang menjadi suka halusinasi, ya kan, ada yang jadinya apa namanya berubah ininya apa sifatnya. Itu berarti memang sennya udah nggak beres. Ya kenapa sen bisa nggak beres? Karena tadi ya apa Qi-nya atau organ-organnya itu sudah parah sebenarnya. Ya. Seperti itu. Iya, baik. Baik, pertanyaan berikutnya pada Dokter Arya dari Nisa di Batam. Jika mendapati seseorang dengan gejala sennya redup, apakah bisa menggunakan akupuntur? Jika ada, apa saja titik-titik yang dapat digunakan dan jika diterapi dengan makanan apa saja yang dapat diberikan dalam hal ini? Terima kasih. Jadi ini tadi kalau sennya redup, apakah bisa diatasi dengan akupuntur, Dok? Ya, terima kasih. Ya, itu kembali lagi ya, kita mesti lakukan pemeriksaan. Kita mesti periksa dulu, ya, kenapa seseorang tersebut memiliki sen atau jiwa yang lesu ya, atau redup. Kita mesti periksa. Ya, kita periksa organ-organ apa yang bermasalah, kita perbaiki organ-organ itu. Ya kan, kita bisa pilih titik-titik ya untuk organ bermasalah itu. Ya, diberi dengan makanan. Ya, diberi dengan makanan. Ya, sebagai contoh misalnya saya ada satu kasus ya, istilahnya pasien mungkin dengan sen redup ya. Jadi ini pasiennya udah tua, ya kan, dia tuh punya masalah tuh apa sering apa namanya BAB itu susah, ya kan, perutnya suka kembung, terus sering sakit kepala, ya kan. Nah gara-gara itu dia jadinya tuh
jadi malas keluar kamar, dia tuh jadi pemurung, ya kan, diam di kamar terus, ya kan, dikit-dikit marah, ya kan, itu artinya kan sebenarnya kan bermasalah, ya kan, jadi pemurung, jadi pemarah. Nah, ketika saya periksa, ya kan, ternyata masalahnya itu muncul dari liver, ya saya perbaiki livernya, ya, dan makanan untuk liver contohnya contohnya itu bayam. Ya, jadi saya sarankan makan bayam tuh tiap hari, ya kan, dan ya berangsur-angsur dalam seminggu 2 minggu mulai membaik, ya kan, sakit perutnya berkurang, ya kan, sakit kepala juga membaik, dan akhirnya juga stonnya dia atau jiwa dia pun juga membaik, ya kan, sampai dia terus bisa keluar kamar, dia mau nyapu-nyapu, dia mau ke taman, sampai orang rumahnya kaget, itu tumben nih istilah si Ipo ya, si nenek nih bisa mau keluar kamar, biasanya di kamar terus, katanya gitu. Jadi seperti itu, jadi kembali lagi ke pemeriksaan ya, dan diagnosanya apa. Baik, berarti memang harus jelas dulu untuk diagnosa dan pemeriksaannya dulu ya dokter ya, baru memang pas nggak diatasi dengan akupuntur. Begitu ya dok ya. Pertanyaan masih dari Pak Majid tadi terlewat, untuk Sinsek Bab Andi Savero, untuk memaksimalkan penyerapan herbal TCM dalam tubuh, apakah diperlukan detox di organ usus? Ini jadi penyerapan maksimal dari herbal TCM, apakah kita harus melakukan detox dulu? Gimana Di tuh, Pak TCM Andi? itu ada beberapa macam aliran. Ada namanya aliran membuang panas di tubuh itu, membuang racun. Itu ada 4 aliran besar. Ada salah satunya itu menggunakan obat-obat pencahar untuk membuang patogen dalam tubuh. Cuman kalau saya bukan aliran seperti itu. Kalau saya aliran yang menguatkan organ. Misalnya orang itu penyerapannya kurang. Contohnya saya ngobatin pasien yang orang tua. Orang tua seringkali lambungnya kurang menyerap, makannya lambat, metabolisme lambat. Saya menggunakan pucung icitang untuk orang tua itu. Baru saya kasih pencahar. Jadi seperti itu, filosofinya adalah menguatkan organ itu sendiri, bukannya detox. Detox itu ada betul, ada filosofi detox juga. Detox itu ibarat membuang patogen, tapi saya bukan aliran seperti itu. Ada aliran detox. Ya, saya kira ini jawaban saya ya. Mungkin Dokter Arya bisa nambahin. Saya kira jelas jawaban saya. Iya, baik. Berarti memang kembali ke masing-masing, ada beberapa aliran ya, tapi untuk Pak Andi sendiri bukan penganut untuk aliran detox ya. Dari Kak Sigit ini bertanya, untuk Dokter Arya, apakah Qigong, meditasi, Tai Chi, Wai Tang Kung itu based on research? Ya, terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Ya, saya kira itu sudah bisa dicari ya di sudah banyak artikel-artikel atau research ya tentang ya itu Qigong, meditasi, Tai Chi itu memang sudah dilakukan penelitian. Ya, bahkan di Amerika pun ya ada rumah sakit yang sudah memiliki ruang meditasi. Ya, ruang meditasi. Jadi pasien-pasien tuh setelah diteliti, pasien-pasien yang melakukan meditasi itu memiliki tingkat kesembuhan lebih baik ya, dan lebih cepat dibandingkan pasien-pasien tidak melakukan meditasi. Jadi seperti itu. Jadi sudah banyak ya, sudah ada riset-riset tentang meditasi dan Qigong dan Tai Chi seperti itu. Itu bisa dilihat di mana-mana ada ya. Baik, terima kasih Dokter Arya. Sepertinya sudah kita jawab semua pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Waktu juga sudah menunjukkan hampir 21.00. Saya kembalikan waktunya ke moderator, Kak Sigit, silahkan. Baik, terima kasih Kak Neni Makmun dari Askia Publishing. Jadi untuk kedua narasumber dan semua peserta yang masih hadir, aktif menemani kita di webinar ini,
kita sedang menulis buku tentang ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi harapan saya ini nanti 2 narasumber dan peserta yang hadir bisa menyumbangkan naskahnya, nanti bisa japri ke grup training and training and healing, ataupun nanti Kak Neni di akhir acara bisa kasih nomor WA-nya ya, supaya kita bisa berpartisipasi. Ya, Kemudian boleh. yang selanjutnya saya berterima kasih kepada Sincia Andi Savero yang dengan salamnya tuh dahsyat seperti itu ya, dia kan motivator, salamnya dahsyat terus. Dan juga Dr. Arya yang merupakan instruktur saya di kelas basic TCM online. Jadi kita sedang ada kelas basic TCM online, nanti ada kelas lanjutan tentang herbal dan cusen dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada Dr. Aya dan Sinsei Andi. Untuk closing silahkan dari Sinsei Andi kemudian Dr. Aya untuk menutup acara di malam hari ini. Dr. Arya, silahkan untuk closing statement menutup acara. Itu Sinsei Andi kali ngomong tuh. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk Dr. Arya, untuk Pak Sigit, Bu Neni, untuk waktunya semua. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Baik. Terima kasih Pak Andi, terima kasih sudah menjadi narasumber di malam ini. Banyak sekali ilmu yang kita terima malam ini. Monggo Dr. Arya untuk closing statement-nya. Ya, sama seperti si Candi ya, terima kasih juga atas kesempatannya. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu langkah awal ya bagi teman-teman untuk lebih mengenal ilmu Chinese medicine ya. Jadi memang nih ilmunya sebenarnya ilmu sebenarnya ilmu kuno ya, ilmu zaman dulu ya. Cuma memang nggak banyak orang tahu, dan masalahnya juga terlalu banyak hoax ya tentang herbal ya, seperti itu. Jadi jarang dijelaskan sehingga akhirnya orang mengira ya itu herbal itu seperti aman dikonsumsi ya kan, tidak istilahnya tidak ada efek samping, tapi sebenarnya herbal itu ya obat juga ya kan. Herbal itu adalah obat versinya Chinese medicine. Yang namanya obat ya tentu memiliki khasiat dan ada juga efek samping jika diberikan secara salah ya, atau tidak benar. Ya, jadi pergunakanlah obat atau herbal atau apapun itu tuh dengan benar ya. Soalnya kalau enggak ya, ini saya sebagai sedikit nambahkan ya. Saya juga pernah mention juga tuh di grup Telegram ya. Ya, orang-orang zaman sekarang tuh banyak tuh berobat tuh gado-gado ya, gado-gado. Jadi mereka tuh berobat ke dokter ya kan, dengan diagnosa dokter ya kan, tapi terus berobatnya ke herbal ya, berobatnya tuh ke Shinsei istilahnya, ke herbal ya kan nggak jadi nggak ini nggak cocok ya kan. Bahkan kadang-kadang berobat ke herbalnya pun bukannya ke Shinsei ya, kadang-kadang malah cuma dari katanya temen lah, katanya saudara, katanya minum herbal ini bagus ya kan, ya ujung-ujungnya akhirnya kalau nggak sembuh atau malah makin parah penyakitnya, yang disalahin herbalnya, katanya herbalnya nggak bagus. Nah, padahal ya itu kalau obat itu benar ya diobat, tapi kalau obat itu salah jadi racun, seperti itu. Jadi kalau mau berobat ya harus benar ya, harus benar. Jadi tidak ada tuh namanya istilah kalau dalam kedokteran sakit ginjal lalu berikan obat ginjal, sakit jantung berikan obat herbal jantung, itu tidak ada dalam TCM, itu tidak ada seperti itu ya. Tetap harus diperiksa dengan benar dan secara metode Chinese medicine. Nah, ini kalau di Tiongkok ya, kalau di China itu tuh mereka kan memang sudah integrasi ya kan, mereka sudah integrasi antara pengobatan medis dengan pengobatan Chinese medicine ya. Integrasi di sini maksudnya bukannya campur-campur berobatnya, bukan, tapi
di secara pemeriksaannya ketika mereka berobat ke dokter, obatnya ya ini dokter. Tapi kalau ketika mereka berobat ke TCM, itu tetap mesti diperiksa lagi oleh praktisi TCM, tetap diperiksa lagi dan dicari diagnosa secara TCM-nya. Jadi kalau di buku pasiennya, kalau di China ya, di Tiongkok ya, buku pasien tuh dia ada 2 diagnosanya. Dia diagnosa secara medisnya apa, kalau dia ke TCM ada diagnosa TCM-nya apa. Jadi ketika nanti dia lanjut berobat, ya, entah dia ke medis atau ke praktisi TCM, nah itu ada jelas tuh record-nya. Oh, kalau dia ke medis, oh nih sakitnya ini. Tapi kalau dia berobat ke Shinsei atau ke TCM, ada juga, oh diagnosanya waktu itu ke praktisi TCM yang itu diagnosanya ini. Jadi nggak campur-campur istilahnya seperti itu. Ya mungkin itu sebagai penutup ya, terima kasih. Ya, dan selamat malam, sehat selalu semuanya. Kasih Git. Oh iya. Dokter Arya bisa ngambil foto nggak untuk semua peserta? Foto kan tinggal dipakai HP aja kan ya? Kayak di screenshot gitu ya, aku nggak pakai Omudeng aku. Saya juga kurang ngerti ini screenshot. Biasanya sih foto pakai ini aja, foto pakai HP aja deh. Pakai HP ya. Pakai HP, bentar ya. Pak Andi, relax dikit Pak. Ya mungkin pada dibuka ininya, apa videonya. Ya 1, 2. Videonya silakan dibuka ya. Dibuka dulu fotonya. Iya. 1, 2. Ya. Ntar yang berikutnya nih, yang kedua. Oke, sip Pak. Oke, terima kasih Dokter Arya. Di webinar selanjutnya, Dr. Arya dan Kak Joyce akan membahas tentang autoimun. Nanti akan saya share di grup. Dari Kak Neni, silakan Kak untuk. Baik Kak Sigit, sudah jam 9 lebih. Terima kasih buat teman-teman yang malam ini mengikuti webinar Dr. Arya dan Pak Andi. Semoga banyak memberi manfaat dan semoga kita bisa menjaga treasure kita ya, apa yang menjadi harta karun kita, kesehatan kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saya dari Neni dari Askia juga mengucapkan banyak terima kasih. Nanti untuk sertifikat teman-teman bisa list di grup WA namanya, dan juga kita dari Askia ada acara menulis tentang buku ABK. Kalau ada yang ingin bercerita tentang anak-anak berkebutuhan khusus, nanti akan kita informasikan linknya. Terima kasih Kak Sigit, selamat malam semuanya, salam sehat selalu. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Neni. Terima kasih panitia, terima kasih narasumber semua. Ya. Selamat malam Pak Andi, Pak Arya, Kak Sigit. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Mohon undur diri ya semuanya. Thank you. Ya, makasih juga. Sama-sama. Makasih Bu. Makasih semuanya.